Pemurnian Ki terkuat, episode 111-120. Bab 111, Pikiran Dingran. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. 5 pria berkumpul di tengah, masing-masing dengan senyum cabul di wajah mereka. Cantik, di malam hari, kamu berpakaian seperti ini untuk pergi ke bar, bukankah kamu hanya ingin mencari seorang pria? Sekarang kami memberikan layanan untukmu secara gratis, kamu memanfaatkannya. Seorang pria berjanggut tertawa. Mendengar kata-kata ini, wajah Dingran sedikit berubah, dan rasa mabuk di matanya berkurang. Ayo cepat, Dingran berkata dengan marah. Cantik, apa kau tidak meremehkan kami? Jangan menilai orang dari penampilannya. Yang terpenting dari benda itu bukanlah wajahnya, tapi kelanggengannya. Seorang lelaki malang itu tertawa. Saat dia berkata begitu, keempat pria lainnya tertawa. Saat ini hampir tengah malam, dan banyak pejalan kaki serta berbagai macam orang yang makan malam di jalan ini. Namun melihat pemandangan ini, tidak ada yang mau menghentikannya. Banyak orang bahkan menganggapnya menarik dan menyaksikan perkembangan masalah tersebut sambil tersenyum. Kelima pria ini adalah penjahat tua di jalan ini, dan siapapun yang mengenal mereka tidak berani memprovokasi mereka. Terlebih lagi, di mata orang lain, Dingran muncul di tempat seperti itu pada saat ini. Ini jelas bukan wanita yang baik. Menjadi sasaran laki-laki adalah hal yang wajar, dan bahkan pantas mendapatkannya. Cantik, ayolah, jangan malu-malu. Pria berkepala botak itu menyeringai dan mengulurkan tangannya ke Dingran. Wajah Dingran pucat. Dia melihat posisi Fang Yu lagi dan menemukan bahwa Fang Yu masih duduk di sana makan, seolah dia tidak berniat membantu. Tapi Fang Yu sudah melihatnya. Dingran menggigit bibirnya, mendorong pria di depannya dengan seluruh kekuatannya, lalu berlari menuju Fang Yu. Dia mengenakan sepatu hak tinggi, dan ketika dia hendak berlari di depan Fang Yu, dia secara tidak sengaja menamparkan jari kakinya dan jatuh ke tanah sambil mendengus menyakitkan. Kelima pria itu tersenyum jorok dan berjalan perlahan menuju Dingran. Dingran mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Fang Yu masih makan sesuatu, dan berkata dengan lembut, Fang Yu, bantu aku. Fang Yu menghabiskan semua po di piring dan menatap Dingran. Saat ini, Dingran sedang duduk di tanah, memegangi pergelangan kaki kirinya, wajahnya pucat, dan matanya yang indah penuh dengan permintaan. Kelima huligan sudah berjalan di depan Dingran. Cantik, tidak bisakah kamu berjalan? Kakak-kakak mengajakmu istirahat, ini masih terlalu dini. Aku paling menyukai adik perempuanmu yang seksi. Saudara-saudara pasti akan sangat mencintaimu. Fang Yu mengambil handuk kertas dan menyeka mulutnya, berdiri, dan berkata kepada 5 huligan, kamu tidak beruntung, kamu baru saja bertemu denganku. Nak, setelah makan malam, pulang dan tidur, ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Lihat begitu banyak orang di sekitar sini, mereka tidak berani berdiri dan mencuri wanita dari kami, apakah kamu seorang kentut? Pria botak berkata dengan kejam. Benar, pergi dari sini, nanti aku patahkan semua kakimu. Berguling, anak yang tidak memiliki semua rambut juga belajar dari pahlawan lain untuk menyelamatkan kecantikan. 4 pria lainnya juga memarahi. Fang Yu tampaknya adalah murid yang kurus, dan para perusuh ini tidak menganggapnya serius. Yang lain di jalan ini memandang Fang Yu dengan bercanda. Apakah anak ini berotak buruk atau berani? Berani menjadi pahlawan di depan 5 gangster, bukankah ini mencari kematian? Fang Yu menghela nafas dan berkata, aku tidak beruntung, aku bertemu denganmu. Sial, banyak sekali yang ingin kubicarakan, aku menyuruhmu keluar. Pria botak itu menunjukkan ekspresi galak, dan 2 langkah ke depan, dia memukul perut Fang Yu. Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih kakinya dan menariknya ke depan, dan pria botak itu kehilangan berat badannya dan jatuh ke tanah. Berani melawan, aku menidurimu. Seorang pria memarahi dan bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu mengambil kaki pria botak itu dan melemparkannya ke depan. Ledakan, tubuh lelaki botak itu menghantam 3 orang lainnya, terbang bersama, jatuh dengan keras ke tanah, terdengar jeritan. Huligan lain berjalan di belakang Fang Yu, mengambil botol bir di atas meja, dan membantingnya ke belakang kepala Fang Yu. Tanpa menoleh ke belakang, Fang Yu mendorong sikunya ke belakang. Apa? Huligan itu berteriak kesakitan, terbang beberapa meter jauhnya, jatuh ke tanah, dan botol birnya juga pecah ke tanah. Hanya dalam beberapa detik,
Fang Yu menjatuhkan kelima penjahat itu ke tanah, meratap berulang kali. Orang-orang di sekitar yang menunggu untuk melihat Fang Yu dipukuli semuanya tercengang saat ini, memandang Fang Yu dengan tidak percaya. Anak muda ini, bagaimana dia bisa bertarung seperti ini? Titik. Fang Yu menatap Ding Ran dan berkata, Guru Ding, masalahnya telah terpecahkan, saya pergi. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Fang Yu, tunggu. Ding Ran memanggil Fang Yu. Fang Yu berhenti. Kakiku terkilir dan aku tidak bisa berjalan, kata Ding Ran dengan menyedihkan. Jadi, Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, bisakah kamu mengantarku pulang? Di sini tidak aman, kata Ding Ran sambil menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Fang Yu menghela nafas, meraih lengan Ding Ran, dan membantunya berdiri. Kemudian, di mata orang lain yang iri dan iri, Fang Yu membantu Ding Ran meninggalkan jalan. Titik. Rumah Ding Ran berada di dekat komunitas Taoyuan, tempat tinggal banyak guru dari sekolah menengah Jianghai. Fang Yu mendukung Ding Ran dan berjalan ke gerbang komunitas. Seharusnya aman di sini, kata Fang Yu, hendak melepaskannya. Tapi Ding Ran memeluk erat lengan Fang Yu dan berkata, kaki kiriku sakit sekali, dan aku tidak bisa berjalan lagi. Kalian semua sudah dikirim ke sini, lalu kirim aku ke atas. Ding Ran berkata sedikit genit. Tak berdaya, Fang Yu harus membantu Ding Ran masuk ke komunitas. Fang Yu, bagaimanapun juga, aku adalah guru bahasa Inggrismu saat ini. Aku memintamu untuk membantuku. Mengapa kamu enggan? Kamu tidak takut dengan ujian berikutnya? Apakah aku sengaja memberimu nilai rendah? Ketidaksabaran Yu, kata Ding Ran sedikit tidak sabar. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi membantu Ding Ran naik lift ke atas, dan mengantarnya ke pintu rumah. Sekarang aku boleh pergi? Fang Yu bertanya, kamu banyak membantuku malam ini, aku harus membelikanmu secangkir teh. Lagi pula, besok adalah akhir pekan, kamu tidak harus pergi ke kelas, jangan buru-buru pulang. Kata Ding Ran sambil membuka pintu. Fang Yu memang sedikit haus, jadi dia masuk. Ini adalah rumah kecil dengan luas kurang dari 100 meter persegi. Dekorasi dalam rumahnya sangat indah, perabotannya lengkap, dan terdapat beberapa pot bunga di samping ambang jendela, membuat rumah berbau bunga. Ding Ran terlatih-tatih ke meja kopi dan menyalakan ketel listrik untuk air panas. Kemudian mereka berdua duduk di sofa dan terdiam. Setelah beberapa saat, Ding Ran memandang Fang Yu dan tiba-tiba berkata, Fang Yu, menurutmu apakah aku sering keluar masuk bar, dan itu sendiri bukan hal yang baik? Fang Yu tidak berbicara. Menurutnya, siapapun melakukan apapun adalah pilihan pribadi, dan tidak ada baik buruknya membaca www.uukansu.com. Namun jika Anda mengambil pilihan, Anda harus menanggung konsekuensinya dengan jujur. Pilihan Ding Ran untuk pergi ke bar untuk minum adalah pilihannya sendiri. Namun setelah dia pergi ke bar, dia menemui masalah dan meminta orang lain untuk membantunya. Ini salahnya. Melihat Fang Yu tidak berbicara, Ding Ran tiba-tiba tersenyum, dan berkata, sebenarnya, saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan. Saya tahu bahwa pergi ke bar akan menjadi sasaran laki-laki. Saya tahu bahwa mabuk itu berbahaya bagi wanita, tapi aku. Saat dia berbicara, mata Ding Ran sedikit merah, dan dia tidak melanjutkan. Baru-baru ini, dia berada dalam suasana hati yang tertekan. Karena penataan di rumah, ia akan kehilangan kebebasannya, melepaskan cita-citanya, dan sepenuhnya menjadi burung yang dikurung. Dia pergi ke bar sendirian 2 kali, hanya untuk memanjakan diri sekali sebelum benar-benar kehilangan kebebasannya, dan membalas dendam pada orang tua yang tidak menghormati pendapatnya dalam keluarga. Namun melihat para pria yang berwajah mesum dan ingin mendekatinya, ia kembali menyesalinya. Dia tidak ingin bersikap seperti ini. Suasana hatinya sangat bertentangan. Hanya alkohol yang dapat melupakan kekhawatirannya untuk sementara waktu, mematikan pikirannya, dan menghilangkan depresinya. Airnya telah mendidih, tetapi Ding Ran jatuh ke dunia batinnya sendiri. Fang Yu menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, meminumnya, bangkit dan berkata, Guru Ding, saya pergi sekarang. Dia dapat melihat bahwa Ding Ran sedang dalam suasana hati yang buruk dan mungkin mengalami beberapa kesulitan. Tapi dia dan Ding Ran dianggap paling mengenal satu sama lain, dan mereka tidak dekat satu sama lain. Oleh karena itu, dia tidak tertarik dengan urusan pribadi Ding Ran. Mendengar suara Fang Yu, Ding Ran kembali sadar, dan menatap Fang Yu,
matanya yang indah bersinar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Bab 112, tingkat baru. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Dia telah melihat keahlian Fang Yu. Di matanya, Fang Yu sama sekali bukan seorang pelajar, melainkan seorang pembangkit tenaga listrik yang maha kuasa. Orang-orang memuja yang kuat, daripada menyerahkan jenazahnya kepada orang itu secara cuma-cuma, lebih baik. Memikirkan hal ini, mata Dingran menjadi bertekad dan berdiri. Fang Yu, kamu tinggal bersamaku malam ini. Pipi Dingran memerah, air mengalir di matanya yang indah, suaranya menawan. Fang Yu memandang Dingran di depannya dan sedikit mengernyit. Guru Ding, kamu mabuk lagi. Saya tidak mabuk, saya tahu apa yang saya lakukan, kata Dingran sambil berjalan menuju Fang Yu. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan, matanya menawan dan memikat. Tapi ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah. Meski penampilan dan tubuh Dingran lumayan, namun sikap menyanjung itu masih tertinggal jauh dari Liu Lianxia. Tetapi bahkan teknik menawan Liu Lianxia tidak berpengaruh padanya, apalagi Dingran. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengetukkan jari telunjuknya ke dahi Dingran. Cahaya putih menyala, dan Dingran, yang awalnya berpikir, tiba-tiba merasakan ledakan kelelahan dan menutup matanya dan tertidur. Fang Yu membaringkannya di sofa lalu meninggalkan rumah Dingran. Wanita ini terlalu merepotkan, kamu harus menjauh sebisa mungkin, kata Fang Yu dalam hatinya. Fang Yu kembali ke rumah, saat itu jam 1 pagi. Tapi dia tidur terlalu lama di sore hari, dan sekarang dia tidak merasa mengantuk. Jadi dia mengeluarkan kotak kayu berisi alkimia bagian dalam monster itu. Membuka kotak kayu tersebut, Anda dapat melihat 23 alkimia bagian dalam di dalamnya, dan Anda dapat merasakan aura yang terkandung di dalamnya. Anak itu Qin Wudao memiliki keluarga besar, jadi dia membawakanku selusin alkimia dalam monster. Wu Baiyu ini memiliki begitu banyak alkimia di tangannya. Di mana dia mendapatkannya? Mata Fang Yu bingung. Lupa menanyakan pertanyaan penting ini kepada Wu Baiyu. Namun, basis budidaya Wu Baiyu telah dihapuskan dan dia terluka parah, jadi dia seharusnya tidak pergi jauh. Biarkan Li Xiaomo membawanya besok pagi, dan tanyakan lagi. Memikirkan hal ini, Fang Yu mulai melahap alkimia batin monster itu. Pil dalam monster beast ini tidak berperingkat tinggi, kebanyakan dari mereka adalah tier 2 dan tier 3, dengan hanya 2 tier 4. Fang Yu pertama kali menelan 2 inti monster tingkat 4. Pil bagian dalam dimurnikan di dalam tubuh, memancarkan semburan energi spiritual, yang diserap oleh dantian Fang Yu. Dantian Fang Yu seperti lautan luas, dan penuh dengan energi spiritual murni. Kapasitas dantian terlalu besar, inilah alasan mendasar mengapa Fang Yu tidak dapat membangun fondasi dalam waktu yang lama. Kapasitas dantian rata-rata orang terbatas. Ketika kebanyakan orang berkultivasi ke tahap pemurnian Qi tingkat 12, aura dalam dantian akan mencapai kondisi yang cukup, tidak mampu menyerap lebih banyak aura, sehingga menerobos ke tahap pembangunan fondasi. Namun, dantian Fang Yu tidak akan pernah mencapai kondisi yang memadai, tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang dapat diserap, hal ini juga menyebabkan Fang Yu tidak dapat membangun fondasi dalam waktu yang lama. Segera, Fang Yu menyempurnakan semua alkimia dalam 23 monster. Setelah pemurnian, budidayanya mencapai tingkat 9.860 periode pemurnian Qi. Pendeknya 140 lantai. Pupil Fang Yu bersinar merah, dan dia sangat bersemangat. Dia benar-benar ingin tahu perubahan apa yang akan terjadi pada tubuhnya setelah mencapai 10.000 level periode pemurnian Qi. Meski aura dalam dantiannya masih belum cukup, ia dapat merasakan bahwa bagian dalam dantiannya agak jenuh akhir-akhir ini. Dia memiliki firasat bahwa selama dia menembus 10.000 level periode pemurnian Qi, dia pasti akan mencapai alam baru. Fang Yu tidak tahu apakah ranah ini adalah tahap dasar, juga tidak memiliki petunjuk apapun. Bagaimanapun, dalam sejarah, dia adalah satu-satunya orang yang bisa berlatih selama 5.000 tahun di periode pemurnian Qi. Namun, tidak peduli apa bidangnya, selama itu tidak dalam periode pemurnian Qi. Di dunia ini, hanya Tuhan yang tahu betapa Fang Yu membenci ranah periode pemurnian Qi ini. Karena keadaan ini, dia menghentikannya selama hampir 5.000 tahun. 140 lantai, kamu harus mempercepat. Kita harus menemukan cara untuk mengumpulkan lebih banyak alkimia dalam monster,
dan menyerap lebih banyak basis budidaya para biksu di periode pembangunan fondasi. Mata Fang Yu melintas dan dia sangat bersemangat. Dia tiba-tiba teringat pada Guru Long, yang disebut Grandmaster yang menyatakan perang terhadapnya di depan umum. Guru Long saat ini sedang mundur, mencoba menerobos ke alam Wuzun, yang setara dengan periode pembentukan pil. Selama periode pembentukan pil, inti emas akan terkondensasi di dalam tubuh, dan energi spiritual terkandung di dalamnya itu mungkin setara dengan inti dalam monster tingkat ke-9. Guru Long, kamu harus mundur dengan baik, dan kamu harus berhasil menerobos ke tahap pembentukan pil. Aku dapat mengandalkan inti emasmu, pikir Fang Yu. Keesokan harinya adalah akhir pekan, Fang Yu bangun di pagi hari untuk lari pagi. Di trotoar sebelah Lijiang, Fang Yu berlari perlahan. Saat berlari, dia menemukan bangku batu di depannya duduk di atas seorang gadis bertopi merah muda dan pakaian olahraga. Fang Yu melihat sekilas penampilan orang ini, Xia Tinghe lah yang telah menanyakan masalah padanya selama 2 hari terakhir. Jangan berhenti untuk akhir pekan besar. Fang Yu sedikit mengernyit, pura-pura tidak melihatnya, dan terus berlari ke depan. Tapi dia pura-pura tidak melihat Xia Tinghe, tapi sekilas Xia Tinghe melihatnya. Mahasiswa Fang Yu, Xia Tinghe tersenyum dan berdiri. Fang Yu pura-pura tidak mendengar, dan terus berlari ke depan. Xia Tinghe tertegun sejenak, menggigit bibir merah mudanya, dan mengikuti. Mahasiswa Fang Yu, saya melakukan perjalanan khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Saya salah tentang apa yang terjadi 2 hari sebelumnya. Saya salah paham terhadap Anda. Xia Tinghe berlari ke samping Fang Yu dan berkata sambil berlari. Fang Yu melirik Xia Tinghe dan berkata, jadi apa? Apa lagi yang kamu punya? Untuk meminta maaf. Aku ingin mengundangmu ke rumahku untuk makan. Xia mendengar wajah teratai itu sedikit memerah dan berbisik. Ini adalah pertama kalinya dia mengundang seorang anak laki-laki pulang, dia sangat pemalu. Jika bukan karena permintaan kakek, dia mungkin tidak akan mengatakan hal seperti itu seumur hidupnya. Makan, Fang Yu memandang Xia Tinghe dan sedikit menyipitkan matanya. Baru kemarin, dia juga membawa Huang Xiaolong, ingin memberi pelajaran pada Fang Yu. Hari ini, kenapa kamu tiba-tiba meminta maaf dan mengundang makan malam lagi? Dilihat dari ekspresi dan mata Xia Tinghe, jelas ada seseorang yang memintanya melakukan ini. Tidak perlu berbalik, seharusnya kakekmu yang ingin bertemu denganku. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Wajah Xia Tinghe sedikit berubah, lalu dia mengangguk dan berkata, baiklah, kakekku ingin bertemu denganmu. Tolong kembalilah, aku tidak tertarik untuk bertemu dengannya, kata Fang Yu. Saat pertama kali bertemu Xia Heguang, Fang Yu dapat melihat bahwa Xia Heguang seharusnya menjadi tokoh tingkat tinggi di bidang militer. Sedangkan untuk militer, Fang Yu tidak ingin mendekat. Karena jika berhadapan dengan mereka, identitas Fang Yu mungkin akan meninggalkan file di Tiongkok, yang akan menimbulkan masalah baginya. Xia Tinghe merasa sangat malu melihat penolakan Fang Yu begitu saja. Sebagai putri tertua dari keluarga Xia, dia mengundang seseorang ke rumah untuk makan malam untuk pertama kalinya gelombang www.novelringan.com gelombang dan dia ditolak tanpa ragu-ragu. Ini sungguh memalukan baginya. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini, kata Xia Tinghe dengan marah. Bagaimana kabarku? Apa aku harus bertemu dengan kakekmu? Fang Yu mengerutkan kening. Setelah berbicara, Fang Yu meningkatkan kecepatan larinya, dan segera menjauhkan diri dari Xia Tinghe. Fang Yu, kakekku sedang mencarimu untuk bertemu, dan aku benar-benar ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kamu, kata Xia Tinghe setelah melanjutkan. Tapi saat dia mengikutinya, Fang Yu mempercepat lagi, menjauh lagi. Orang ini, wajah Xia Tinghe memerah karena marah, menjalankan Zenki di tubuhnya, dan menyerang ke arah Fang Yu. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga seorang seniman bela diri bawaan ke-9, dan fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tapi dia sudah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, tidak mampu mengejar bulu bagian atas. Sebaliknya, Fang Yu menarik jarak yang semakin jauh, sampai dia tidak bisa melihat sosok itu sama sekali. Xia Tinghe berhenti, menopang lututnya, terengah-engah, dan rambut di dahinya basah oleh keringat. Bajingan ini, Xia Tinghe marah dan menginjak. Fang Yu kembali ke rumah setelah berlari di pagi hari, dan saat itu jam 10 pagi setelah sarapan. Dia menelepon Li Xiaomo dan memintanya untuk membawa Wu Baiyu menemuinya. Dia sudah kabur.
Kemarin keluarga Jin ingin mengirimnya ke kantor polisi, tapi dia membuat alasan untuk pergi ke toilet lalu menghilang, kata Li Xiaomo. Melarikan diri, budidaya Wu Baiyu telah habis, dan Fang Yu terluka parah lagi, dan tas penyimpanannya diambil. Bagaimana dia bisa lolos? Tuan Fang, saya akan mengirimkan tangan saya untuk mencari orang ini, dan saya akan membawanya menemui Anda segera setelah saya menemukannya, kata Li Xiaomo. Bab 113, Perjudian. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Setelah menutup telepon, Fang Yu duduk di sofa di aula dengan mata tertutup dan beristirahat. Wang Yan pergi bekerja, dan Yu Yuiwei sedang latihan sekolah. Meski saat itu akhir pekan, rumah sangat sepi. Dan Fang Yu menikmati ketenangan ini. Namun dia hanya menikmatinya kurang dari 10 menit sebelum bel pintu berbunyi. Fang Yu membuka pintu dan melihat Qin Yimo berseragam kerja berdiri di depannya. Ada apa untukku? Apakah Qin Wudao menyuruhmu membawakanku sesuatu yang enak lagi? Fang Yu bertanya. Qin Yimo sangat tidak puas ketika Fang Yu langsung memanggil nama kakeknya saat mereka bertemu. Tapi dia sudah akrab dengan temperamen Fang Yu, dan tidak masuk akal untuk marah padanya. Selain itu, dia datang ke Fang Yu untuk meminta bantuan hari ini, jadi dia tidak bisa marah lagi. Di sebuah pulau kecil di pesisir antara Jiangnan dan Huaibei, sebagian besar tiandouyan baru-baru ini ditemukan. Saya ingin Anda menemani saya membeli beberapa tiandouyan, kata Qin Yimo. Tiandouyan, mata Fang Yu bergerak sedikit. Tiandouyan adalah sejenis batu yang sangat berharga yang dapat dikeluarkan dari dalam batu tersebut. Spar jenis ini sangat keras dan bersinar dengan cahaya warna-warni, yang sangat indah. Beberapa pembuat perhiasan akan menggunakan tiandou spar untuk membuat segala jenis perhiasan, yang bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Sedangkan bagi ahli bela diri, tiandou spar adalah bahan terbaik untuk menempa senjata dan senjata ajaib. Senjata dan senjata ajaib yang dibuat dengan tiang tiandou juga sangat berharga. Langsung ke pulau itu untuk membeli. Fang Yu sedikit bingung. Yah, berita ini masih dalam tahap rahasia, dan hanya sedikit perusahaan yang mengetahuinya. Jika tidak maka pasti akan menyebabkan banyak pengusaha dan keluarga pencak silat bersaing. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke pulau untuk membeli spar pertarungan surgawi ini terlebih dahulu, kata Qin Yimo. Mengapa kamu meneleponku ketika kamu pergi ke pulau untuk membeli? Fang Yu bertanya. Qin Yimo menggigit bibir merahnya dan berkata, kakek memindahkan semua orang yang dapat saya manfaatkan kembali ke ibu kota. Ini Qin Wudao lagi, bukankah ini sengaja mencari sesuatu untuk dilakukan untukku? Fang Yu sedikit tidak berdaya, dan berkata, baiklah, aku bisa pergi bersamamu. Kapan aku akan pergi? Saya sudah berdiskusi dengan beberapa perusahaan lain. Pukul 3 sore ini, akan ada kapal pesiar yang menunggu kita di dermaga Yongnan di perbatasan Jiangnan Huaibei. Kapal pesiar ini akan membawa kita ke pulau itu. Sekarang sudah hampir jam 11. Kita memerlukan waktu setidaknya 3 jam untuk berkendara ke dermaga Yongnan, dan kita hampir siap berangkat sekarang, kata Qin Yimo. Oke, Fang Yu setuju. Sekitar pukul 2.30 siang, Fang Yu dan Qin Yimo tiba di dermaga Yongnan. Di dalam mobil, Qin Yimo mengulangi trik lama dan mengubah wajah Fang Yu. Fang Yu saat ini telah berubah kembali menjadi Tuan Daotian di dunia seni bela diri Jiangnan yang terkenal. Sebuah kapal pesiar mewah, berlabuh di depan dermaga. Ketika saya berjalan menuju pintu masuk kapal pesiar, saya melihat 2 petugas keamanan berdiri di sana. Qin Yimo mengeluarkan kartu perak dari tas tangannya dan melirik kedua penjaga keamanan itu. Nona Qin, silakan masuk. Kedua penjaga keamanan itu segera membungkuk kepada Qin Yimo. Berjalan di dalam kapal pesiar, Anda akan menemukan bahwa ruang interior kapal pesiar tersebut sangat luas. Dekorasi lobinya cukup mewah, mirip lobi hotel bintang 5. Sudah ada sekitar 2 lusin orang di aula, mereka berbicara dan tertawa satu sama lain, dan banyak dari mereka masih memegang segelas anggur merah di tangan. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari Huaibei, beberapa dari mereka berasal dari keluarga seni bela diri, dan sebagian besar lainnya adalah pedagang perhiasan. Qin Yimo berbisik pada Fang Yu. Di belakang orang-orang ini, ada rombongan, dan basis budidayanya tidak rendah, yang terburuk juga adalah basis budidaya master setengah langkah. Dan salah satunya semakin menarik perhatian Fang Yu.
Orang ini adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, dan budidayanya berada di pertengahan masa yayasan. Yang menarik perhatian Fang Yu adalah ada seekor merpati putih di bahunya. Merpati putih ini bukanlah hiasan, melainkan merpati putih hidup. Merpati putih juga mengeluarkan nafas samar. Hewan peliharaan roh. Fang Yu sedikit terkejut. Seorang biksu di tengah masa pembangunan fondasi benar-benar dapat memelihara hewan peliharaan spiritual. 3 atau 4 ribu tahun yang lalu, untuk membudidayakan hewan peliharaan roh, setidaknya ia harus memiliki basis budidaya setidaknya pada tahap alkimia. Kalau tidak, yang dibudidayakan tidak bisa disebut hewan peliharaan roh, melainkan hewan peliharaan. Dan merpati putih di bahu lelaki tua itu adalah hewan peliharaan spiritual, jika tidak, ia tidak akan mampu mengeluarkan nafas yang mirip dengan nafas seorang biksu. Begitu Qin Yimo memasuki aula, dia langsung menarik perhatian sebagian besar orang yang hadir. Bukan hanya karena penampilan dan temperamen Qin Yimo, tapi yang lebih penting, identitasnya. Putri keluarga Qin di ibu kota. Tingkat identitas ini cukup untuk menghalangi sebagian besar orang yang tinggal di lapangan. Mata tertuju pada Qin Yimo, dan Qin Yimo langsung menjadi fokus seluruh aula. Qin Yimo sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu dan cukup tenang. Nona Qin, aku pernah mendengar namamu sebelumnya ketika kamu masih di ibu kota. Saat aku melihatmu hari ini, ternyata secantik Dewi. Seorang pria tampan berjas dan sepatu kulit berjalan menghampiri wajahnya. Berkata sambil tersenyum, Tuan Chen, halo. Qin Yimo menjawab dengan senyuman sopan. Pria di depannya adalah keluarga seni bela diri Huaibei, putra tertua dari keluarga Chen, Chen Yi. Orang tua yang diikuti Fang Yu sebelumnya adalah rombongan Chen Yi. Chen Yi memandang Qin Yimo dengan matanya sedikit berkedip, lalu menatap Fang Yu lagi dan bertanya, Nona Qin, ini. Namanya Dao Tian, kata Qin Yimo. Saat ini, Fang Yu sedikit bingung. Dia mempermalukan Zheng Xiuchen di depan umum di Danau Yuexin. Dengan begitu banyak orang yang menonton, berita tersebut seharusnya menyebar ke seluruh kalangan seni bela diri Jiangnan Huaibei, bukan? Tapi Chen Yi yang berasal dari Huaibei ini tidak tahu siapa dia. Ketika Fang Yu bingung, Chen Yi sedang melihat ke arah Fang Yu. Dia bisa merasakan aura di tubuh Fang Yu, dia hanyalah seorang seniman bela diri dengan bawaan ketujuh. Dengan basis budidaya tingkat rendah, dia benar-benar bisa mengikuti Qin Yimo. Terlebih lagi, Qin Yimo sepertinya hanya membawa orang seperti itu ke sisinya, itu terlalu aneh. Dengan identitas Qin Yimo, keselamatan pribadi harus menjadi prioritas utama. Dengan rombongan yang begitu lemah, jika ada bahaya. Memikirkan hal ini, warna aneh muncul di mata Chen Yi. Saat ini, semakin banyak orang yang melangkah maju untuk menyambut Qin Yimo. Qin Yimo menanggapi semua orang dengan tertib. 10 menit kemudian, Qin Yimo selesai berurusan dengan sekelompok orang. Fang Yu memanfaatkan momen ini untuk memberitahu Qin Yimo keraguannya. Mengapa tidak banyak orang yang mengenalnya? Jelas, berita tentang apa yang terjadi di Danau Yuexin hari itu diblokir oleh keluarga Zheng dan tidak sampai ke daerah Huaibei. Kata Qin Yimo dengan tatapan serius di matanya. Dia juga memperhatikan bahwa di antara 20 atau 30 orang yang hadir, tidak ada satupun dari mereka yang mengenal Fang Yu setelah penyamaran. Apa yang terjadi di Danau Yuexin disaksikan oleh begitu banyak orang yang hadir dan menimbulkan guncangan besar di dunia seni bela diri Jiangnan. Namun berita ini tidak sampai ke Huaibei. Terlihat pengaruh keluarga Zheng di Huaibei begitu menakutkan, tidak berlebihan jika digambarkan dengan satu tangan. UU membaca www.uukansu.com. Pukul 3 sore, kapal pesiar berangkat tepat waktu. Chen Yi berjalan ke puncak tangga di lantai 2 dan berkata kepada orang-orang di lobi, dibutuhkan setidaknya 1,5 jam untuk sampai ke pulau dari sini. Ada banyak meja permainan di lantai 2. Mengapa kita tidak bertaruh pada beberapa pertandingan saja? Hanya untuk menghabiskan waktu. Respon antusias segera muncul di aula. Chen Yi memandang Qin Yimo, yang tidak bereaksi, dan bertanya, Nona Qin, beri aku wajah, bagaimana kalau memainkan 2 permainan? Berita bahwa Tian Douyan muncul di pulau itu adalah apa yang dikatakan Chen Yi kepada Qin Yimo. Qin Yimo berhutang budi pada Chen Yi, jadi tentu saja tidak mudah untuk menolaknya. Oleh karena itu, meskipun Qin Yimo tidak suka berjudi, dia menerima undangan Chen Yi dan berjalan ke lantai 2. Jadi semua orang datang ke kasino di lantai 2. Sebelum saya resmi mulai berjudi,
saya akan memainkan permainan lain dengan Anda, Nona Qin. Ini permainan yang menarik, kata Chen Yi sambil tersenyum di meja judi. Apa yang kamu mainkan? Qin Yimo bertanya. Goyangkan saja dadunya sekali, kamu tebak ukurannya. Kalau kamu menebak, aku kalah. Kalau kamu salah menebak, aku menang, kata Chen Yi. Qin Yimo sedikit mengernyit dan berkata, berapa taruhannya? Jika Anda tidak bertaruh pada uang, kami hanya bertaruh pada satu permintaan. Jika Anda menang, Anda dapat meminta saya melakukan apa saja. Jika saya menang, saya juga dapat meminta Nona Qin melakukan apa saja, bagaimana? Chen Yi memegang cangkir saringan di tangannya, tersenyum. Yakinlah, saya tidak akan pernah mengajukan tuntutan ilegal atau berlebihan. Chen Yi menambahkan kalimat lain, dan terdengar ledakan tawa di sekelilingnya. Qin Yimo ragu-ragu dan menatap Fang Yu. Jika kamu ingin bermain, mainkan saja, lihat apa yang aku lakukan. Fang Yu bertanya, bisakah kamu memastikan aku menang? Qin Yimo menggigit bibir merahnya dan bertanya dengan suara rendah, bab 114, bersedia bertaruh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu melirik ke arah Chen Yi. Saat ini, Chen Yi memiliki senyum tipis di wajahnya dan terlihat cukup percaya diri. Saya tidak bisa memastikan bahwa perjudian membutuhkan keberuntungan. Saya hanya bisa berusaha membuat Anda menang, kata Fang Yu. Mendengar perkataan Fang Yu, Qin Yimo merasa sedikit ragu untuk beberapa saat. Nona Qin, bermainlah sebentar saja, jangan terlalu serius. Jika Anda benar-benar takut kalah, berhentilah bermain. Chen Yi tersenyum. Melihat penampilannya yang percaya diri, keinginan Qin Yimo untuk menang pun ikut terpacu. Oke, ayolah. Qin Yimo memandang Chen Yi dan berkata, apa kamu yakin? Chen Yi mengangkat alisnya dan tersenyum. Ya, Qin Yimo mengangguk. Yah, banyak sekali orang yang hadir yang bersaksi bahwa siapapun yang kalah atau menang harus menepati janjinya. Senyuman di mata Chen Yi menjadi semakin jelas. Dia pernah belajar seni dari seorang ahli perjudian dan mengetahui banyak tentang teknologi kasino. Apalagi saat dia melempar dadu, dia melempar poin sebanyak yang dia mau. Jika Qin Yimo benar, sebagai master setengah langkah, dia hanya perlu menggunakan sedikit energi gelap untuk membalik dadu dan mengubah ukurannya. Tentu saja pendekatannya pasti akan dilihat oleh orang-orang yang basis budidayanya lebih tinggi darinya. Hanya saja hampir seluruh orangnya ada di kapal pesiar ini, dan dia tidak takut ada yang menusuknya. Di pihak Qin Yimo tidak berlatih seni bela diri, dan rombongannya hanyalah seorang seniman bela diri dengan bawaan tahap ke-7, dan tidak mungkin mendeteksi aliran energi sebenarnya di udara. Oleh karena itu, dalam taruhan ini Chen Yi pasti menang. Chen Yi meraih cangkir saringan dengan satu tangan dan mulai mengocoknya. Gluk terkikik, dadu bergetar dan membentur saringan. Kemudian Chen Yi memecahkan cangkir saringan ke atas meja-meja permainan. Nona Qin, besar atau kecil? Chen Yi bertanya sambil tersenyum. Ada total 3 dadu dalam mangkuk saringan, poin dari ketiga dadu dijumlahkan, 1-10 kecil, dan 11-18 besar. Qin Yimo menoleh untuk melihat Fang Yu, yang membuat karakter besar dengan mulutnya. Besar, kata Qin Yimo dengan tegas. Mata Chen Yi sedikit berkedip, karena dia tahu Qin Yimo benar. Tapi menebak dengan benar tidak ada gunanya. Dia sekarang dapat menggunakan energi gelap untuk membalikkan dadu di saringan tanpa menyadarinya. Sambil berpikir seperti ini, dia sudah mulai melakukannya. Dia mengulurkan jari telunjuknya, mengetuknya dengan lembut di atas meja, dan berkata kepada Qin Yimo, Nona Qin. Saat ini, Fang Yu memperhatikan gerakan kecil Chen Yi. Ingin mengubah ukuran dadu di saringan dengan mengetuk energi gelap di atas meja dengan jari Anda. Kalau ditebak ukurannya, harus pakai tenaga dalam untuk menghasilkan 1000, anak ini terlalu tidak menjanjikan kan. Mata Fang Yu berkilat jijik, dan di saat yang sama, dia juga mengulurkan jarinya dan menyentuh tepi meja permainan. Energi rahasia yang diperkenalkan Chen Yi Chuan ke meja permainan sepenuhnya dihilangkan oleh Fang Yu. Namun Chen Yi tidak menyadarinya, dia mengira dia telah berhasil membalikkan dadu. Nona Qin, saya harap Anda tidak mengingkari janji Anda. Dengan senyum percaya diri, Chen Yi mengangkat tutup cangkir saringan. 4, 3, 5. Jumlahnya mencapai 12. Besar, orang-orang di sekitar sudah siap untuk bersorak,
tetapi ketika mereka melihat hasilnya, mereka tercengang. Chen Yi tersenyum kaku di wajahnya. Dia tahu bahwa ini adalah nomor yang dia keluarkan pada awalnya. Apa yang terjadi? Kenapa masih keluar jam 12? Dia jelas membalikkan dadu di cangkir saringan dengan kekuatan rahasia. Apa yang salah? Orang tua di belakang Chen Yi sedikit mengernyit, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia memandang Qin Yimo, lalu ke Fang Yu, tapi dia tidak melihat apapun. Salah satu dari keduanya adalah makhluk fana, dan yang lainnya hanyalah seniman bela diri Qi dan bawaan. Tidak mungkin mereka berdua menggerakkan tangan dan kaki di bawah hidungnya. Pihak lain tidak melakukan apa-apa, satu-satunya penjelasan adalah Chen Yi melakukan kesalahan saat menggunakan anjin. Tuan Chen, saya menang, kata Qin Yimo dengan mulut sedikit terangkat. Wajah Chen Yi hanya kaku untuk beberapa saat, dan dia segera pulih, dan tersenyum, seperti yang diharapkan dari Nona Qin, dia benar-benar burung phoenix di antara manusia. Keberuntungan di tubuhnya benar-benar menghancurkanku. Apakah kamu akan kalah taruhan? Qin Yimo sedikit menyipitkan mata dan menatap Chen Yi. Tentu saja, Mes, Qin, terlepas dari permintaan Anda, saya tidak akan pernah mengingkari janji saya, kata Chen Yi dengan wajah tenang. Qin Yimo menoleh lagi untuk melihat Fang Yu, dan bertanya, permintaan. Apa yang ingin kamu ajukan? Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, mengapa kamu memintaku untuk mengajukan permintaan? Kamu membantuku memenangkan pertandingan ini. Tentu saja, hasilnya menjadi milikmu, kata Qin Yimo. Baiklah, biarkan Chen Yi ini melakukan 100 squat. Fang Yu tersenyum. Chen Yi, yang duduk di seberang meja judi, menoleh untuk bertanya pada Fang Yu ketika dia melihat hal-hal kecil Qin Yimo. Mau tak mau dia merasa cemburu dan ragu. Basis budidaya Daotian ini sangat rendah, tetapi bisa menjadi pengikut pribadi Qin Yimo. Terlebih lagi, Qin Yimo tampaknya sangat mempercayainya, dan bahkan dekat dengannya. Apa yang sedang terjadi? Mendengar permintaan Fang Yu, Qin Yimo tidak bisa menahan tawa, menoleh dan berkata kepada Chen Yi, Tuan Chen, Anda dapat meminta permintaan apapun, bukan? Tentu saja, dengan banyaknya orang yang hadir, saya tidak akan menyesalinya. Chen Yi berkata sambil tersenyum. Yah, kamu melakukan 100 lompat jongkok, kata Qin Yimo. Petik 2 titik. Lompat jongkok. Chen Yi bertanya dengan bingung. Ya, itu hanya lompat jongkok, seharusnya baik-baik saja, kata Qin Yimo sambil tersenyum. Petik 2 titik. Tentu saja tidak ada masalah. Ekspresi Chen Yi sedikit kaku, tapi dia setuju. Kemudian, di bawah pandangan aneh semua orang, Chen Yi mulai berjongkok dan melompat. Sebagai seorang master setengah langkah, melakukan 100 squat tentu bukanlah masalah besar, bahkan bisa dikatakan sangat mudah. Namun, adegan tersebut sangat lucu. Pemuda bermartabat dari keluarga Chen benar-benar melakukan jongkok di kasino kapal pesiar. Jika masalah ini menyebar, Chen Yi pasti ditertawakan. Namun, Chen Yi tidak punya cara lain. Dia mengusulkan perjudian dan isinya juga diusulkan olehnya. Dia benar-benar tidak bisa kembali. Segera, Chen Yi menyelesaikan 100 squat. Butuh waktu 1 jam untuk sampai ke pulau itu. Selanjutnya mari kita mainkan permainan kartu yang sesungguhnya. Chen Yi melirik arlojinya dan berkata. Qin Yimo sedikit mengernyit dan berkata, saya tidak tahu cara bermain kartu. Yang mana yang bisa kamu mainkan, kami akan memainkan yang mana saja, tidak masalah, cobalah. Chen Yi membujuk. Setelah mengalami kegagalan tadi, kini ia terus mencari muka. Dia percaya bahwa ketika dia melempar dadu, dia melakukan kesalahan, jika tidak, dia tidak dapat menjelaskannya. Bagaimanapun, hari ini dia harus memenangkan ribuan juta dari Qin Yimo untuk memenangkan kembali mukanya. Kalau begitu mainkan yang paling sederhana, gambar kartunya untuk membandingkan ukurannya. Jawab Qin Yimo. Chen Yi sedikit terkejut. Dia ingin memainkan permainan yang sedikit lebih canggih, tetapi tampaknya tidak ada peluang gelombang www.novelringan.com gelombang namun, ini adalah kemenangan yang sangat bagus bagi Chen Yi karena dia telah berlatih permainan terkait. Teknik kartu. Oke, ayo main 1 juta putaran. Bagaimana? Tidak menyenangkan tanpa taruhan, kata Chen Yi. Tidak masalah. Qin Yimo mengangguk. Dia sekarang percaya pada Fang Yu tanpa syarat, dan dia akan menang jika dia bisa menang, dan menerima nasibnya jika dia tidak bisa menang. Lagi pula 1 juta bukanlah apa-apa baginya.
Setelah itu, Chen Yi memanggil bandar untuk mengizinkannya mengocok kartunya. Ketika bandar itu mengocok, Chen Yi menatap tangan bandar yang dikocok itu. Setelah itu, bandar mengatur kartu yang telah dikocok di atas meja dan membiarkan Chen Yi dan Qin Yimo menggambar. "Nona Qin, nyonya dulu," kata Chen Yi. Gambar ke-13 dari tangan kiri. Fang Yu berbisik di telinga Qin Yimo. Qin Yimo mengangguk dan mengambil kartu itu ke tangannya seperti yang dikatakan Fang Yu. Melihat kartu yang diambil Qin Yimo, ekspresi Chen Yi berubah drastis. Dia tahu bahwa apa yang diambil Qin Yimo adalah raja sekop terbesar. Tidak ada gunanya dia menarik kartu apapun sekarang, tidak mungkin mengalahkan kartu di tangan Qin Yimo. Dia hilang, namun tak berdaya, dia masih harus menarik kartu. Setelah kartu itu diperlihatkan, terdengar seruan seru di sekitar. Tangan Qin Yimo memang raja sekop dengan kartu terbesar, sedangkan Chen Yi adalah ratu sekop. Chen Yi kehilangan 1 juta. Putaran kedua, biarkan aku merokok dulu kali ini. Qin Yimo bertanya, tentu saja, nyonya dulu. Chen Yi tidak percaya pada kejahatan, dia tidak percaya bahwa keberuntungan Qin Yimo begitu baik. Yang keenam dari kanan, Fang Yu mengingatkan Qin Yimo lagi. Qin Yimo melakukannya, wajah Chen Yi berubah drastis. Raja sekop dibawa pergi oleh Qin Yimo lagi. Bab 115, kamu keluar 0. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Chen Yi, kehilangan 1 juta lagi. Orang-orang di sekitar berseru lagi. Qin Yimo menggambar raja sekop terbesar dalam 2 putaran berturut-turut. Apakah keberuntungan ini terlalu buruk? Bahkan Qin Yimo sendiri terkejut. Dia tidak menyangka Fang Yu benar-benar bisa memberinya raja sekop terbesar dalam 2 ronde berturut-turut. Pada saat ini, Chen Yi memandang Fang Yu, yang berdiri di samping wajah tanpa ekspresi Qin Yimo, dengan mata tajam. Dia tahu bahwa jika beruntung, Qin Yimo tidak akan pernah menarik raja sekop dalam 2 putaran berturut-turut. Selain itu, Qin Yimo akan bertanya kepada Dao Tian di sebelahnya setiap kali sebelum mengambil kartu. Ini Dao Tian yang aneh. Putaran ketiga, apakah kamu ingin aku merokok dulu? Kata Qin Yimo dengan sudut mulut melengkung. Hehe, Nona Qin telah menggambar raja sekop terbesar selama 2 kali berturut-turut. Saya mungkin perlu pindah, izinkan saya menggambar terlebih dahulu di babak ini. Kata Chen Yi sambil menyeringai. Dengan keterampilan menjaga kartu yang telah dia pelajari, selama dia menarik kartunya terlebih dahulu, dia juga bisa menggambar raja sekop terbesar. Dia telah kalah 3 pertandingan berturut-turut, dia harus mendapatkan wajahnya kembali. Dealer itu mengocok lagi. Kali ini, Chen Yi menanggapinya dengan sangat serius. Bagaimanapun, dia tidak boleh kalah dalam pertandingan lain. Bandar mengocok kartu dan menyusun kembali kartu di meja permainan. Kali ini, Chen Yi cukup yakin bahwa dia tahu kartu mana yang merupakan raja sekop. Ia segera mengulurkan tangan dan mengambil kartu dari posisi tengah. Tidak ada yang memperhatikan bahwa sebelum Chen Yi menarik kartu itu, jari Fang Yu mengetuk meja dengan ringan. Yang mana yang akan digambar kali ini? Qin Yimo menoleh lagi dan bertanya pada Fang Yu. Gambarlah sesukamu, jawab Fang Yu. Hanya merokok. Qin Yimo sedikit mengernyit, tapi segera alisnya terbuka. Bagaimanapun, Fang Yu bukanlah peri, yang ini mungkin salah paham, tidak yakin mana yang terbesar, ini normal. Tidak masalah jika Anda kalah. Berikan wajah pada Chen Yi, jangan lakukan semuanya. Saya akan pergi ke pulau itu nanti, mungkin ada yang ingin saya minta bantuan Chen Yi. Jadi Qin Yimo mengambil kartu secara acak sesuai keinginannya sendiri. Sekilas, itu hanyalah berlian 3, yang dianggap sebagai kartu yang sangat kecil. Melihat kartu ini, terdengar desahan. Mereka mengira Qin Yimo akan menarik raja sekop 3 kali berturut-turut, dan keberuntungannya sungguh luar biasa. Dengan kalimat ini, Tuan Chen Yi seharusnya menang. Chen Yi berkata sambil tersenyum, Nona Qin, sepertinya pembalikan kalimat ini menurut Feng Shui masih masuk akal. Lihat, setelah mengubah urutan kartunya, keberuntunganmu tidak begitu baik, bukan? Setelah berbicara, Chen Yi menyerahkan kartu di tangannya. Wajahnya penuh percaya diri, karena dia cukup yakin bahwa kartu di tangannya pastilah Raja Sekop. Namun, detik berikutnya, terjadi keributan. Sial, Chen Shao terlalu berkesan, kan? Nona Qin menggambar kotak 3, dia benar-benar menggambar kotak A.
Benar-benar jahat. Dua nona Qin yang pertama telah menarik raja sekop terbesar. Tangan ini tertarik pada 3 berlian. Saya pikir Chen Xiaowen menang. Petik 2. Ini, orang-orang di sekitar melihat kartu di tangan Chen Yi dengan wajah terkejut. Chen Yi menundukkan kepalanya untuk melihat, senyum percaya diri di wajahnya menghilang seketika, dan wajahnya menjadi pucat. Kotak A, ini adalah kartu terkecil. Bagaimana mungkin? Dia sangat serius dengan kartunya sekarang, dan tidak mungkin salah. Posisi kartu yang dia gambar jelas merupakan Raja Sekop. Qin Yimo menutup mulut kecilnya, hanya kejutan di matanya yang indah. Dia menatap Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu memiliki sarkasme samar di wajahnya. Dia tahu bahwa Fang Yu sudah menduganya. Tidak heran Fang Yu memintanya untuk merokok sembarangan, ternyata apa yang dipegang Chen Yi di tangannya sebenarnya adalah kotak terkecil A. Dengan cara ini, tidak peduli kartu apapun yang ditarik Qin Yimo, itu akan lebih besar dari tangan Chen Yi. Melihat wajah Chen Yi berubah menjadi hati babi dengan wajah berwarna, Qin Yimo menahan senyumnya dan berkata, "Tuan Chen, ayo kita berhenti di sini hari ini. Keberuntunganmu mungkin tidak bagus hari ini." Chen Yi mengangkat kepalanya, dengan senyum sarkasme di wajah Fang Yu di seberangnya. Dia tidak bisa menahannya lagi, dia membanting meja dan bangkit, menunjuk ke arah Fang Yu dan berkata dengan marah, "Kamu punya 1000. Fang Yu tidak bereaksi banyak, tetapi ekspresi Qin Yimo berubah. Fang Yu telah berdiri di sampingnya, tidak pernah bergerak, bagaimana dia bisa menjadi 1000? Tidak hanya Qin Yimo, tetapi juga yang lain yang hadir, semua memandang Chen Yi dengan ekspresi aneh. Dengan begitu banyak mata menatap meja permainan, mereka tidak pernah melihat gerakan Fang Yu. Jelas, setelah Chen Yi kalah dalam beberapa pertandingan berturut-turut, mentalitasnya menjadi tidak seimbang dan menjadi marah. Orang seperti ini sangat tidak populer di meja judi. Tentu saja, meskipun semua orang berpikir seperti ini, tidak ada yang berani mengatakannya. Lagi pula, orang di depannya adalah Chen Yi, tuan muda dari keluarga Chen, yang tidak boleh menyinggung perasaannya. "Tuan Chen, apa maksud Anda dengan mengatakan ini? Tuan Daotian telah berdiri di sisi saya, bagaimana dia bisa memberi 1000? Anda sebaiknya mengatakan bahwa saya memberi 1000. Kata Qin Yimo dengan ekspresi sedikit marah. "Nona Qin, saya jelas tidak bermaksud untuk tidak menghormati Anda, tapi ini sangat aneh," kata Chen Yi dengan perubahan ekspresi. Qin Yimo mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Chen, apa yang aneh? Anda mengatakan bahwa Tuan Tian memberi 1000, Anda harus punya bukti." Wajah Chen Yi memerah, dan dia benar-benar tidak punya bukti. Tapi dia tahu Fang Yu pasti menggerakkan tangan dan kakinya. Dia yakin di mana dia memegang kartu itu, dan yang dia miliki adalah Raja Sekop. Adapun bagaimana Fang Yu mengubahnya menjadi kotak A, dia tidak tahu. "Tuan," pada saat ini, lelaki tua di belakang Chen Yi mendekati telinga Chen Yi dan mengatakan sesuatu. Setelah mendengarkan kata-katanya, wajah Chen Yi perlahan mereda dan perlahan menjadi tenang. Chen Yi tahu bahwa betapapun marahnya dia sekarang, itu tidak ada gunanya karena dia tidak punya bukti. Jika dia terus menjadi sombong dan terjerat, banyak orang akan berpikir dia tidak mampu untuk kalah. "Nona Qin, maaf, saya salah, Tuan Daotian tidak memberi 1000. Chen Yi menenangkan diri dan berkata, Qin Yimo masih memiliki pandangan dingin, tetapi dia tidak ingin memiliki hubungan penuh dengan Chen Yi dalam masalah ini. "Karena kondisi Anda buruk, Tuan Chen, jangan berjudi, saya akan keluar dan meniup angin laut." Qin Yimo selesai berbicara dan berbalik untuk pergi. Chen Yi menatap Fang Yu dalam-dalam dan berkata, "Nona Qin, saya kehilangan 3 juta dari Anda. Ketika saya kembali ke pantai nanti, saya akan membiarkan bawahan saya menyerahkannya kepada Anda." Qin Yimo tidak berkata apa-apa dan langsung keluar dari kasino. Fang Yu mengikuti di belakangnya dan berjalan keluar. Sesampainya di geladak, Qin Yimo memandangi laut biru di luar, dan dengan rasa ingin tahu memandang Fang Yu di sampingnya, dan berkata, "Bagaimana caramu melakukannya?" Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana aku bisa memberitahumu aksi seperti ini?" Qin Yimo mendengus gelombang www.novelringan.com gelombang jangan melangkah terlalu jauh, dan berkata, "Jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan itu, bagus sekali." Fang Yu menopang pagar pembatas dan memandangi laut di luar. Mengapa laut di dekat sini begitu tenang? Tidak ada ombak sama sekali. Fang Yu mengerutkan kening.
Tidak hanya itu, ia selalu merasa lingkungan sekitar menjadi sangat sepi setelah memasuki kawasan laut ini, bahkan bisa dikatakan sudah tidak bernyawa, dan tekanan udaranya jauh lebih rendah. Sepertinya ada yang salah dengan wilayah laut ini. Mata Fang Yu berbinar. Saat ini, seorang pelayan berjalan di belakangnya dan Qin Yimo. Tuan dan Nyonya yang terhormat, apakah Anda memerlukan minuman? Pelayannya adalah seorang pemuda berpenampilan biasa dengan nampan di tangannya. Ada beberapa minuman di nampan, antara lain air matang, jus jeruk, dan minuman lainnya. Fang Yu sedang memandangi laut sambil berpikir, Qin Yimo merasa sedikit haus, jadi dia mengambil segelas air matang. Terima kasih, Qin Yimo berkata kepada pelayan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Pelayan itu membungkuk pada Qin Yimo dan berbalik. Tidak ada yang melihat pelayan yang berbalik, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Qin Yimo sedikit haus, dan meminum beberapa teguk air putih sekaligus. Saat ini, Fang Yu pulih dari meditasinya. Dia melihat air mendidih di tangan Qin Yimo dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan segelas air ini? Mengapa kamu tidak mengambilkan segelas untukku? Aku juga sangat haus. Kamu harus menerimanya sendiri, kata Qin Yimo kesal. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa dimakan, kata Fang Yu, kembali ke lobi kapal pesiar lagi. Saat ini, Chen Yi dan yang lainnya sudah kembali ke lobi di lantai pertama. Diperlukan waktu sekitar setengah jam sebelum kita bisa mencapai pulau itu, kata Chen Yi, bab 116 perubahan di pulau. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak muncul. Setengah jam kemudian, kapal pesiar berhenti di depan sebuah pulau. Semua orang di kapal pesiar turun dan menginjakkan kaki di dasar pulau. Luas pulau kecil ini kecil, vegetasinya tidak lebat, terlihat seperti pulau terpencil. Nona Qin, Tian Douyan ditemukan tidak jauh di depan. Chen Yi berjalan di depan tim dan memperkenalkan Qin Yimo di belakangnya. Setelah berjalan sekitar 500 meter, Anda bisa melihat parit-parit yang digali secara manual. Dan di dalam parit tersebut, Anda bisa melihat lapisan batu bercahaya perak. Ini adalah salah satu batu paling berharga, Tian Douyan. Diperkirakan setidaknya lebih dari 100 ton Tian Douyan di pulau ini telah digali, kata Chen Yi. 100 ton Tian Douyan, ini juga berarti hampir 1 ton tiang Tiandou dapat diekstraksi. Tahun lalu, tiang Tiandou berukuran setengah kepalan tangan muncul di lelang di Eropa. Pada lelang itu, semua orang yang hadir menjadi gila, menawar berapapun biayanya. Ujungnya, tiang Tiandou difoto oleh seorang toko perhiasan dengan harga 200 juta dolar. Tiandou Spar, berukuran setengah kepalan tangan bernilai 200 juta dolar AS. Berapa harga 1 ton tiang Tiandou? Sulit dibayangkan. Chen Yi memandangi parit batu perak di kakinya, matanya penuh kebanggaan. Orang-orang Tiandouyan ini ditemukan oleh keluarga Chen mereka. Pekerja konstruksi di pulau ini juga berasal dari keluarga Chen. Lumayan, keluarga Chen belum merilis kabar tentang Tiandouyan. Mereka ingin mengembangkan semua batuan Tiandou di pulau itu terlebih dahulu, lalu mengumumkan beritanya dan membiarkan pedagang dari seluruh dunia datang untuk melelang. Saat ini, Chen Yi membawa begitu banyak orang ke pulau ini, sebenarnya tujuan utamanya bukanlah yang disebut pengadaan, melainkan distribusi. Pengusaha di belakangnya semuanya adalah perwakilan dari keluarga afiliasi keluarga Chen. Keluarga-keluarga ini memberikan banyak dividen kepada keluarga Chen setiap tahun, dan mereka dianggap sebagai adik dari keluarga Chen. Keluarga senior Chen memutuskan untuk memberi mereka hadiah dan memberi mereka beberapa Tiandouyan. Adapun Qin Yimo, itu adalah pikiran Chen Yidong. Dia telah mendengar nama Qin Yimo sejak lama, dan tahu bahwa dia datang ke Jiangnan baru-baru ini, jadi dia ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Jadi dia memberitahu Qin Yimo tentang berita tentang Tiandouyan. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menahan godaan Tiandouyan. Benar saja, setelah Qin Yimo mengetahui berita tersebut, dia menaiki kapal pesiar tanpa ragu-ragu. Sekarang, jika Qin Yimo ingin membeli Tiandouyan ini, itu tergantung pada wajah Chen Yi. Chen Yi dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Qin Yimo dan bahkan mendapatkan keuntungan dari keluarga Qin. Pada saat ini, Qin Yimo sedang menatap selokan yang bersinar dengan perak, matanya bersinar. Dengan banyaknya Tiandouyan, jika dia dapat membelinya kembali, apakah itu akan digunakan sebagai produk andalan berikutnya dari grup perhiasan di bawah grup perhiasan?
atau dikirim kembali ke ibu kota, keluarga tersebut akan digunakan sebagai bahan tempa. Tuan Chen, di mana para pedagang yang mengembangkan Tiandouyan ini? Saya ingin berbicara dengan mereka. Qin Yimo memandang Chen Yi dan bertanya. Melihat semangat di wajah Qin Yimo, Chen Yi tersenyum penuh kemenangan dan berkata, Nona Qin, sebenarnya, keluarga Chen kami adalah pemilik Tiandouyan ini. Wajah Qin Yimo sedikit berubah saat mendengar kata-kata Chen Yi. Jadi Tiandouyan ini ditemukan oleh keluarga Chen. Namun, hal ini tidak berpengaruh. Siapapun pemiliknya, tetap harus diperdagangkan. Tuan Chen, saya ingin meminta 1 ton Tiandouyan dulu. Anda bisa menentukan harganya, kata Qin Yimo. Chen Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, Nona Qin, jangan terlalu cemas. Anda harus membicarakan harga secara perlahan. Melihat senyuman yang tak bisa dijelaskan di wajah Chen Yi, Qin Yimo sedikit mengernyit. Sebenarnya, saya mengundang Nona Qin untuk datang, hanya untuk memberi wajah Nona Qin. Anda juga tahu betapa berharganya Tiandouyan. Jika saya menyebarkan berita ini, berapa banyak pedagang yang akan buru-buru menawar? Chen Yi tidak panik, untuk mengatakan, aku tahu, jadi aku membiarkanmu menentukan harganya, kata Qin Yimo. Jika Anda benar-benar ingin mengajukan penawaran, 1 ton Tiandouyan, hitung saja. Chen Yi mengulurkan 5 jari. 500 juta. Qin Yimo bertanya. 500 juta. Chen Yi berkata dengan ringan. Mendengar harga tersebut, wajah Qin Yimo berubah. 1 ton batu Tiandou bisa mengekstrak Tiandou spar seukuran bola, meski warnanya sangat bagus, bagaimana mungkin nilainya tidak 5 miliar. Nona Qin, saya bukan singa yang berbicara keras. Ini dihitung berdasarkan perhitungan. Tiandouyan ini bentuknya sangat bagus, dan harganya sepadan, kata Chen Yi. Sejauh yang saya tahu, setiap bongkahan batu Tiandou memiliki warna yang berbeda-beda. Beberapa batu Tiandou dengan warna yang bagus dapat mengekstrak 10% dari tiang Tiandou. Namun, jika warnanya buruk, bahkan mungkin 1%, warnanya tidak rata, harga yang Anda minta adalah harga Tiandouyan dengan warna yang sangat bagus. Bukankah ini tidak pantas? Qin Yimo mengerutkan kening. Chen Yi mengangkat bahu dan berkata, Nona Qin, Anda harus tahu apakah ada pedagang lain yang menawar. Petik 2. Bahkan jika pedagang lain langsung menawar, harga 1 ton Tiandouyan tidak bisa mencapai 5 miliar yuan. Dia sedikit marah saat ini, Chen Yi secara khusus membawanya ke pulau ini, tetapi harga yang ditawarkan tidak tulus. Apakah ini mempermainkannya? Chen Yi memandang Qin Yimo yang sedikit marah, tersenyum, dan berkata, Nona Qin, jangan khawatir. Alasan mengapa saya memberitahu Anda berita ini sebelumnya sebenarnya untuk berteman dengan Anda, 5 miliar, itu hanya resmi, harga bukanlah apa-apa. Qin Yimo bingung dan bertanya, apa maksudmu? Jika Nona Qin bersedia memberi saya nomor ponsel pribadinya dan bepergian bersama saya di Gunung Taiksu, Huaibei, saya akan menjualnya kepada Anda dengan setengah harga, bagaimana kalau? Kata Chen Yi. Mendengar permintaan ini, wajah Qin Yimo berubah. Apa maksud Chen Yi? Jika Anda berbicara tentang bisnis, Anda berbicara tentang bisnis. Mengapa Anda harus menjadikan beberapa hal yang tidak relevan sebagai syarat? Qin Yimo sangat membenci perilaku ini, dan wajahnya langsung menjadi muram. Tuan Chen, jika Anda melakukan bisnis dengan cara ini, saya tidak bisa berkata apa-apa. Di masa depan, keluarga Qin kami tidak akan bekerja sama dengan keluarga Chen Anda. Qin Yimo berkata dengan dingin. Wajah Chen Yi berubah. Dia tidak menyangka Qin Yimo akan langsung memalingkan wajahnya. Dia tidak ingin berselisih sepenuhnya dengan Qin Yimo dan keluarga Qin. Nona Qin, apa yang baru saja saya katakan hanyalah lelucon, jangan dimasukkan ke dalam hati. Chen Yi berkata segera. Kemudian, dia melihat ke arah Fang Yu di samping dan berkata, baiklah, Nona Qin, selama Anda meminta rombongan Anda untuk memberitahu saya berapa yang dia bayarkan $1.000 tadi, saya akan mempertimbangkan untuk menjual Tiandouyan kepada Anda dengan harga setengahnya, harga. Qin Yimo berhenti, menatap Chen Yi, dan berkata, Tuan Dao Tian tidak. Pada saat ini, Fang Yu, yang belum berbicara, berkata, tidak perlu bicara lagi, dia tidak, aku tidak ingin menjualmu sama sekali. Selain itu, aku punya sesuatu yang lebih berharga daripada Tiandouyan di tanganku. Setelah mendengar kata-kata ini, Qin Yimo dan Chen Yi sama-sama terkejut.
Qin Yimo memandang Fang Yu dan bertanya dengan matanya. Aku akan memberitahumu apa itu, ayo pergi, kata Fang Yu. Sial, ada sesuatu yang lebih berharga dari Tian Douyan di dunia ini. Kalaupun ada, itu tidak akan ada di tanganmu. Kalau tidak, kamu tidak perlu menjadi anjing orang lain. Chen Yi menjadi marah dan mengutuk. Saat berjudi di kapal pesiar, suasana hatinya sedang buruk dan ingin merepotkan Fang Yu. Sekarang Fang Yu hendak membawa pergi Qin Yimo dan menghancurkan rencananya, dia akhirnya tidak bisa menahannya. Fang Yu melirik Chen Yi, matanya dingin. Chen Yi hanya merasakan semburan hawa dingin yang ekstrim menembus tubuhnya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia belum pernah melihat tatapan mata yang begitu menakutkan. Kali ini gelombang www.novelringan.com gelombang, lelaki tua yang berdiri tidak jauh di belakang Chen Yi, melangkah maju dan berdiri di depan Chen Yi. Guru sangat berterus terang, mohon maafkan saya. Orang tua itu memandang Fang Yu dan berkata, bagaimana jika kamu tidak memaafkanku? Kata Fang Yu, sedikit menyipitkan matanya. Itu memaksaku untuk menembak kamu, bukan lawanku. Orang tua itu berkata dengan hampa dan berkata, merpati putih di bahunya juga menatap Fang Yu, sedikit melebarkan sayapnya. Saat ini, Qin Yimo di samping meraih tangan Fang Yu dan menggelengkan kepalanya. Karena pulau ini ditemukan oleh keluarga Chen, berarti orang-orang di sini semuanya berasal dari keluarga Chen. Qin Yimo dan Fang Yu adalah dua orang, dan Qin Yimo tidak memiliki kemampuan bertarung apapun. Jika ada konflik dengan Chen Yi di sini, Qin Yimo dan Fang Yu harus menderita. Bai Tao, jangan bicara omong kosong dengannya. Orang ini berani memberi 1000 di depanku, dia harus membayar harganya. Chen Yi, yang terkejut dengan pandangan Fang Yu, kembali sadar, dan hanya merasa marah. Saat ini dia tidak terlalu peduli, dia hanya ingin Fang Yu mati. Bagaimana dengan keluarga Qin? Ini Huai Bei, ini adalah situs keluarga Chen mereka. Semua orang di sekitarnya adalah orang-orang Chen Yi. Qin Yimo dikelilingi oleh seniman bela diri 7 tahap bawaan, dan tidak ada ancaman sama sekali. Mendengar kata-kata Chen Yi, yang lain datang bersama rombongan mereka dan perlahan mengepung Qin Yimo dan Fang Yu. Wajah Qin Yimo jelek, dia tidak menyangka Chen Yi berani melakukan ini, dan tidak peduli dengan identitasnya. Sejak Tuan Muda berbicara, Dao Tua tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Pendeta Tao berkulit putih itu berkata dengan suara yang dalam, dan pada saat yang sama, mengangkat tangannya. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Boom! Tapi pada saat ini, laut di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan seluruh pulau berguncang hebat. Bab 117, monster tingkat 9 muncul. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Warna kulit semua orang berubah dan mereka melihat ke laut di belakang mereka. Saya melihat laut yang semula tenang dan ombaknya belum berbalik, tiba-tiba menjadi ganas. Gelombang demi gelombang, setiap gelombang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Pada saat yang sama, guncangan di pulau itu semakin hebat. Bagaimana kabarnya? Semua orang melihat ke laut, wajah mereka berubah dan mata mereka ngeri. Bai Tao tampak serius, menoleh, dan membuka mulutnya sedikit ke arah merpati putih di bahunya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Setelah itu, merpati putih terbang menjauh dari bahu putih Tao dan menuju ke laut. Merpati putih terbang di atas permukaan laut tersapu ombak yang mengamuk. Pada saat yang sama, cahaya aneh muncul di mata pendeta Tao berkulit putih itu. Tao putih, apa yang terjadi? Chen Yi tampak pucat dan melihat ke arah Tao putih di samping. Taois kulit putih itu mengerutkan kening, pupil matanya berkedip-kedip. Ada ombak di laut, sulit bagiku untuk melihat dengan jelas. Aku harus terbang lebih jauh ke bawah. Bai Tao berkata dengan suara yang dalam. Dengan gerakan pikirannya, merpati putih yang sedang berhenti di atas laut, perlahan terbang ke bawah. Pada saat ini, Bai Tao akhirnya melihat sesuatu. Di bawah laut dekat pantai, sepertinya ada 2 titik lampu merah, titik cahaya itu semakin besar. Kata pendeta Tao berkulit putih itu. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Bai Tao, hati mereka terguncang. 2 titik merah, apa ini? Guncangan di pulau itu terus berlanjut, dan seluruh pulau terasa berguncang. Banyak orang pemberani yang begitu ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah. Titik lampu merah semakin membesar, tapi aku masih tidak bisa melihat secara pasti apa itu.
Wajah Bai Daoren menjadi lebih serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ledakan, beberapa semburan air setinggi puluhan meter meledak di laut, terlihat sangat spektakuler. Tunggu, ini, Bai Daoren menyadari sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah. Saat dua titik lampu merah di bawah dasar laut semakin dekat, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia mengendalikan merpati putih untuk terbang di atasnya. Saat ini, dia bisa melihat ada lubang hitam besar di bawah tanah selain dua titik lampu merah. Dia terlalu dekat sekarang, dan dia hanya merasakan kegelapan di bawah. Tapi sekarang, setelah menarik jarak lebih jauh, ini sepertinya sebuah mulut. Mulut jurang yang sangat besar. Ini monster macam apa? Bai Tao terkejut, wajahnya berubah drastis. Chen Yi, yang berada di sampingnya. Bai Tao, apa yang kamu lihat? Chen Yi bertanya dengan cemas. Aku melihat. Bai Daoren hendak berbicara, tapi terdengar suara keras di laut. Seekor raksasa bergegas keluar dari laut dan terbang ke langit. Badannya sangat besar, beberapa kali lebih besar dari kapal pesiar yang ditumpangi semua orang di pulau itu. Bentuknya seperti ikan paus, tetapi berbeda dengan ikan paus pada umumnya. Tubuhnya berwarna hitam pekat, dan dibandingkan dengan paus normal, tubuhnya lebih besar. Panjangnya hampir 100 meter dan lebarnya setidaknya 40-50 meter. Saat monster ini melompat ke udara, bahkan matahari tampak tertutup olehnya, dan bayangan hitam besar menyelimuti semua orang di pulau itu. Pada saat ini, Taois putih berteriak, dan cahaya aneh di matanya menghilang. Ada bekas darah mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya tampak terkejut melihat monster yang terbang ke udara. Hewan peliharaan rohaninya, merpati putih, ditelan oleh monster ini. Hewan peliharaan roh terhubung dengan pemiliknya melalui darah, dan jika hewan peliharaan roh mati, pemiliknya juga akan terlibat. Taois putih, kamu sangat berpengetahuan, tahukah kamu monster macam apa ini? Chen Yi bertanya dengan wajah tanpa darah. Pendeta Tao berkulit putih menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya sangat ketakutan, menyaksikan monster itu jatuh ke laut lagi, dan kekuatan otaknya dengan cepat teringat. Dia ingat monster seperti itu di buku kuno. Telan ikan paus, monster tingkat 9, paus penelan langit. Bai Daoren tiba-tiba teringat nama monster ini. Mirip dengan penampakan dan ukuran ikan paus yang sangat besar, tubuh hitam pekat, mata merah besar, mulut besar di dalam jurang. Ini persis sama dengan gambar yang tergambar di buku kuno itu. Inilah paus penelan langit. Tuan, saya khawatir kita telah bertemu dengan seekor paus yang menelan langit, kata pendeta Tao berkulit putih itu dengan sungguh-sungguh. Paus yang menelan langit. Chen Yi hendak berbicara, tetapi ada seruan seru di sekelilingnya. Kapal pesiar kita. Chen Yi segera melihat ke arah laut, dan melihat monster itu melompat keluar dari laut lagi, membuka mulutnya, dan menelan seluruh kapal pesiar dalam satu gigitan. Ledakan. Dengan suara yang keras, kapal pesiar itu menghilang ke pantai dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa kedinginan dan gemetar. Beberapa menjadi malu-malu dan jatuh ke tanah. Sangat mengerikan. Monster ini sangat menakutkan. Ukurannya yang besar membuat semua orang yang hadir merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Yang lebih mengerikan lagi, monster ini sepertinya memakan segalanya, bahkan benda mati seperti kapal pesiar pun bisa menelannya dalam satu gigitan. Paus yang menelan langit kembali tenggelam ke dasar laut, dan ombak di laut tiba-tiba mengecil. Getaran di pulau itu juga berkurang. Monster ini sudah pergi. Banyak orang merasa lega, tapi wajah Bai Tao serius. Baru saja, dia membiarkan roh merpati putih peliharaannya terbang hingga ketinggian hampir 100 meter, dan ditelan oleh paus yang menelan yang melompat-lompat. Hewan peliharaan sekecil itu dapat dirasakan oleh paus penelan langit, dan menelannya dengan melompat 100 meter. Hal ini menunjukkan bahwa paus yang menelan langit menyadari bentuk kehidupan, saking parahnya bahkan kapal pesiar pun menelannya, menandakan bahwa ia sangat lapar dan tidak akan pernah pergi dengan mudah. Memikirkan hal ini, pulau itu tiba-tiba bergetar lagi. Ledakan, getaran dan suara kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Banyak orang yang goyah dan jatuh ke tanah. Qin Yimo hampir jatuh dan ditangkap oleh Fang Yu. Fang Yu, monster macam apa ini? Meskipun Qin Yimo mendapat banyak informasi, ini adalah pertama kalinya dia melihat monster setingkat ini, dan dia juga sedikit ketakutan. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Fang Yu.
Sebaliknya, matanya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Apa yang dimaksud dengan monster-monster tingkat 9? Itu berarti alkimia dalam monster luar biasa tingkat 9. Bagi Fang Yu, ini hanyalah hadiah untuk pintu. Ia menghantam pulau kita. Ia ingin menenggelamkan seluruh pulau dan membiarkan kita jatuh ke laut. Wajah Tao Putih itu pucat dan berkata dengan keras. Saat dia berteriak, wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Pantas saja pulaunya berguncang terus, ternyata monster ini yang menghantam. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Pulau itu terlihat goyah, dan setelah dihantam beberapa kali lagi, mungkin akan tenggelam. Jika tenggelam ke laut, dengan mengandalkan mulut besar paus yang menelan langit, mereka bisa menelan semuanya dalam satu gigitan. Berpikir bahwa mereka mungkin tidak akan melihat matahari besok, beberapa pengusaha tidak dapat menahan tangisnya. Jika saya mengetahui hal ini, mereka tidak akan pernah datang ke pulau ini. Sahabat Taoisme, jika kita tidak berbuat apa-apa gelombang www.novelringan.com gelombang, kita hanya akan duduk dan menunggu kematian. Kita harus menemukan cara untuk membuat paus yang menelan langit ini merasa takut dan mengusirnya. Suara itu langsung masuk ke otak semua orang yang hadir. Termasuk Chen Yi, ada juga 5 master setengah langkah dan 2 prajurit di ranah master. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Bai Daoren ditujukan kepada mereka. Kecuali beberapa dari mereka, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan bertarung. Taois kulit putih, berjalanlah ke pantai dan gunakan teknik terkuatmu untuk meledakkan paus penelan langit untuk mencegahnya menghantam pulau sebanyak mungkin. Saya juga akan menggunakan teknik rahasia untuk menarik beberapa guntur langit. Gunakan kekuatan guntur untuk mencoba tolak itu, kata pendeta Tao berkulit putih itu. Bagus, kedua tuan itu segera mengangguk. Taois putih, kita hanya Grandmaster setengah langkah. Kita tidak bisa melepaskan energi kita yang sebenarnya, kita tidak bisa melukai paus yang menelan langit, kata Grandmaster setengah langkah. Kau tetap di sini untuk bertanggung jawab melindungi keselamatan pribadi orang-orang di sini, kata Bai Daoren. Setelah berbicara, dia dan 2 tuan lainnya melompat maju dan menuju ke pantai. Kedua tuan itu berdiri sekitar 50 meter dari laut, memadatkan energi sebenarnya, dan menunggu paus yang menelan langit memberikan pukulan yang kuat. Tapi Bai Daoren berdiri lebih jauh, mengeluarkan beberapa fudi dari sakunya, dan mulai melakukan teknik rahasia. Ledakan, paus yang menelan langit kembali menghantam pulau itu. Beberapa kayu dan batu mati di pulau itu jatuh ke tanah. Tergantung situasinya, pulau ini akan runtuh. Brengsek, pada saat ini, kepala paus penelan langit keluar dari laut dengan mulut yang besar. Inilah waktunya, kedua tuan itu menepuk telapak tangan bersamaan dengan langit yang menelan ikan paus. Bab 118, Beri Makan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Telapak tangan ini memadatkan hampir semua energi sebenarnya di tubuh. Mereka, ledakan, kedua ki yang sebenarnya sedang mengenai kepala paus penelan langit, dan terdengar ledakan suara. Namun, itu hanyalah sebuah suara. Paus yang menelan langit tidak mengalami kerusakan berarti sama sekali dan kembali tenggelam ke dasar laut. Laut kembali tenang, mundur cepat. Pada saat ini, pendeta Tao kulit putih yang sedang melakukan metode rahasia berteriak dengan keras. Ekspresi kedua tuan itu sedikit berubah, dan mereka berbalik untuk berlari. Ledakan, kali ini, paus yang menelan langit kembali keluar dari dasar laut. Kali ini, ia melompat menuju pulau. Di udara, ia membuka mulut hitam pekat tanpa dasar. Hampir dalam sekejap, ia melesat ke depan kedua tuan itu. Apa? Begitu teriakan kedua tuan itu keluar, mereka tenggelam oleh mulut besar paus yang menelan langit. Tubuh bagian atas paus penelan langit berada di tepi pantai, dan tubuh bagian bawah masih berada di laut. Setelah menelan kedua tuannya, ia mengayunkan ekornya dengan tiba-tiba dan kembali ke laut. Wajah Taois putih itu pucat, dan dia terus menunjukkan teknik rahasianya. Semua orang di pulau itu tercengang saat ini. Kedua master seni bela diri itu pergi seperti ini, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Manusia fana ini, bukankah mereka tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup? Memikirkan hal ini, banyak orang hanya merasa tangan dan kakinya dingin, matanya hitam, dan hampir pingsan. Gigi Chen Yi berkelahi, dan dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang.
Di depan paus yang menelan langit, yang disebut ahli seni bela diri itu sekecil semut, dan tidak ada kesempatan untuk melawan. Aku tidak ingin mati, kaki Chen Yi gemetar ketakutan. Setelah paus penelan langit tenggelam ke dasar laut, laut kembali tenang. Tidak ada yang memiliki ide kebetulan di benak mereka, mereka semua tahu bahwa paus penelan langit sedang bersiap untuk serangan berikutnya. Sebentar lagi, paus yang menelan langit akan kembali menghantam pulau itu. Kali ini, pulau itu mungkin akan tenggelam. Hanya saja paus penelan langit kali ini tenggelam ke dasar laut, lebih lama dibandingkan beberapa kali sebelumnya. 2 atau 3 menit kemudian, paus penelan langit kembali menampakkan kepalanya. Kali ini, Bai Daoren sudah siap. Hewan nakal, cepat pergi. Pendeta Tao berkulit putih itu berteriak dengan marah, menjepit jimat di antara jari-jarinya. Dengan kekuatan guntur, tebas semua yang ada di dunia. Mata Bai Daois itu tajam, dan Fu Di terasa terbakar di sela-sela jarinya. Retakan, di langit, beberapa guntur ungu tiba-tiba muncul. Beberapa guntur ungu yang kuat menghantam tubuh paus yang menelan langit, menimbulkan suara berderak. Mengaum, paus yang menelan langit sepertinya merasakan sakit, siripnya bergoyang, dan mengaum. Teknik Tao Putih berhasil. Semua orang di pulau itu sangat gembira. Bai Daoren layak menjadi ahli sihir terkenal di Huaibei. Dia benar-benar bisa menarik guntur surgawi. Ini terlalu kuat. Gunakan guntur langit untuk membunuh monster ini. Kami diselamatkan. Penonton bersorak. Namun saat ini, guntur ungu di langit menghilang. Paus yang menelan langit kembali tenggelam ke dasar laut. Wajah Bai Daoren serius. Ia berharap dengan memicu guntur langit kali ini, paus yang menelan langit bisa merasa takut dan pergi. Jika gagal, maka dia tidak punya cara lain. Mengutip Tian Lei membutuhkan kekuatan Fu Di, dan dia tidak dapat menggunakannya berkali-kali. Ledakan, tepat ketika pendeta Tao Putih sedang berpikir, paus penelan langit melompat keluar dari dasar laut lagi, 2 mata merahnya berbinar. Kali ini, ia bergegas menuju Tao kulit putih. Wajah Bai Daoren berubah drastis, dan dia segera berbalik dan mundur. Reaksinya cepat, tapi kecepatan paus penelan langit juga sangat cepat. Mulut besar jurang telah terbuka, dan pendeta Tao kulit putih berada di bawah penutup mulut besar itu. Pada saat ini, penganut Tao Bai kejam, tiba-tiba menggigit lidahnya, menggigit darahnya, dan pada saat yang sama mengeluarkan jimat lain di tangannya. Fu Di langsung terbakar. Ledakan. Paus yang menelan langit menutup mulutnya. Pendeta Tao berkulit putih yang tadinya berada di mulut paus yang menelan langit tiba-tiba muncul 100 meter jauhnya. Paus penelan langit mengaum ke langit dan kembali mengebor ke dasar laut. Wajah Bai Daoren pucat dan perlahan kembali ke orang-orang di pulau itu. Tao putih. Chen Yi melihat Tao kulit putih dengan mulut penuh darah, dan wajahnya tidak berdarah. Penonton yang bersorak beberapa menit yang lalu semuanya putus asa. Monster ini bahkan tidak bisa membunuh guntur langit, apalagi yang bisa dilakukan. Mereka semua akan mati di sini. Taois putih, apakah ada cara lain? Chen Yi bertanya dengan gemetar. Wajah pendeta Tao berkulit putih itu menyedihkan. Cara terakhir, saya baru menyadari bahwa setelah menelan 2 Grandmaster, frekuensi paus yang menelan langit yang menghantam pulau menjadi lebih rendah. Sepertinya itu tidak terlalu mendesak. Dengan kata lain, paus yang menelan langit ini mungkin sudah kenyang. Hanya ada satu cara bagi kita untuk melarikan diri dari sini, yaitu dengan memberi makan paus penelan langit. Kata pendeta Tao berkulit putih itu dengan sungguh-sungguh. Mendengar usulan ini, wajah orang-orang di sekitar mereka berubah. Tapi mata Chen Yi penuh harapan. Ini cara yang bagus. Selama paus yang menelan langit itu kenyang, ia akan pergi. Chen Yi berbalik, melihat orang-orang di samping, dan berkata, keluarga Chen telah memberi Anda begitu banyak manfaat sebelumnya, sekaranglah waktunya bagi Anda untuk membayarnya kembali. Perwakilan dari keluarga yang berafiliasi ini memiliki wajah yang jelek. Chen Yi sebenarnya ingin menggunakannya untuk memberi makan paus yang menelan langit. Tuan Chen, bagaimana Anda bisa? Seorang pria ingin berbicara. Diam, aku tidak meminta pendapatmu sekarang. Kamu boleh tidak patuh, tapi jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Kata Chen Yi dingin, matanya tajam. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, tidak masalah jika semua orang di sini mati. Bisa diundi dan pergi ke pantai satu persatu sampai paus penelan langit meninggalkan posisinya setelah kenyang, sehingga pengorbanan bisa diminimalkan. Bai Daoren berkata, tunggu, jangan diundi dulu,
lepaskan dia. Chen Yi tiba-tiba teringat pada Fang Yu, menoleh, dan menunjukkan senyuman dingin. Kamu, Qin Yimo gemetar karena marah. Saat ini, Chen Yi masih memikirkan balas dendam terhadap Fang Yu. Fang Yu melirik Chen Yi, melangkah maju dan berjalan menuju pantai. Hahaha, jika kamu mengenalmu, tidak perlu aku melakukannya. Chen Yi tertawa di belakang Fang Yu. Qin Yimo tidak menyangka Fang Yu benar-benar berjalan menuju pantai, wajahnya tiba-tiba berubah. Yang lain juga memandang Fang Yu dengan heran. Chen Yi meminta orang ini mati. Dia bahkan tidak melawan, jadi dia mati. Namun, bagi yang lain, Fang Yuken mengambil inisiatif untuk keluar dan mati, itu adalah hal yang baik. Bagaimana jika Paus Penelan Langit selesai memakan Fang Yu dan pergi? Bukankah mereka akan diselamatkan? Fang Yu berjalan ke pantai dengan mata menakjubkan, mengamati ombak di laut. Dia sedang memikirkan apakah akan pergi ke laut untuk membersihkan paus yang menelan langit, atau menunggu sampai muncul atas inisiatifnya sendiri dan menyeretnya ke pantai untuk bertarung. Saat Fang Yu berpikir, permukaan laut yang tenang tiba-tiba mulai bergelombang lagi. Mengaum, paus, penelan langit muncul di depan Fang Yu lagi, membuka mulutnya dan mengaum gelombang www.novelringan.com gelombang jelas sekali. Dia baru saja disambar petir beberapa kali dan dia benar-benar marah. Yah, karena kamu berinisiatif untuk melompat keluar, maka selesaikanlah kamu di darat. Fang Yu menunjukkan senyuman di wajahnya. Paus penelan langit bergegas menuju Fang Yu, mencoba menelan Fang Yu ke dalam perutnya. Fang Yu mengumpulkan energinya yang menyebalkan dan memberikan tendangan yang kuat. Brengsek, Fang Yu menginjak bebatuan di bawah kakinya. Bas! Fang Yu bergegas ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat, menghindari gigitan paus penelan langit. Melihat pemandangan ini, semua orang di kejauhan tercengang. Dao Tian ini, bagaimana dia bisa melompat begitu tinggi? Dan begitu cepat, Fang Yu terbang ke langit, memandangi paus penelan langit di bawah, matanya bercanda. Bagaimana dengan monster beast tingkat 9? Masih tidak punya otak. Sebuah aura meledak dari Fang Yu, menuju ke arah kepala suku paus penelan langit. Ledakan. Sedetik kemudian, Fang Yu mendarat di atas kepala ikan paus yang menelan langit. Mengaum. Paus penelan langit merasakan kehadiran Fang Yu dan terus mengaum. Tubuh ini memang besar. Fang Yu berdiri di atas kepala paus penelan langit, seolah-olah berdiri di atas batu besar, dengan ruang bergerak yang sangat besar. Konon tubuh paus penelan langit lebih keras dari King Kong. Saya tidak tahu apakah itu benar. Fang Yu berjongkok, mengepalkan tangan kanannya, dan semburan amarah merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan memukul paus yang menelan langit itu dengan pukulan. Ledakan, suara keras. Paus yang menelan langit sepertinya merasakan sakit yang hebat, dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak hebat. Tubuh ini sangat keras. Fang Yu menarik tinjunya dan menemukan bahwa kepala paus yang menelan langit hanya sedikit cekung, tanpa banyak kerusakan. Bab 119, Zonggu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Bagaimana dia menggunakan 40-50% kekuatannya dengan pukulan ini? Terakhir kali, pukulan seperti itu langsung menembus kepala monster tingkat 8 Lei Jiao. Itu monster tingkat 9. Mata Fang Yu berbinar. Paus yang menelan langit itu bergerak-gerak dengan keras, mencoba melemparkan Fang Yu dari atas kepalanya. Tapi tidak peduli bagaimana dia mengguncangnya, Fang Yu masih berdiri kokoh di tempatnya. Aum, paus penelan langit benar-benar marah, dan ia mengayunkan ekornya dengan tiba-tiba, mencoba kembali ke laut. Semuanya terserah, jangan pernah berpikir untuk kembali. Fang Yu menginjak kepala paus yang menelan langit dan melompat ke salah satu sirip paus yang menelan langit. Paus penelan langit mengepakkan siripnya dengan keras, mencoba mengusir Fang Yu. Namun saat ini, Fang Yu meraih sirip tersebut dengan kedua tangannya dan memaksa sirip tersebut berhenti berayun. Paus yang menelan langit membuka mulutnya dan mengaum, tetapi tidak bisa menggerakkan siripnya. Fang Yu meraih siripnya dan menjentikkannya ke depan. Ledakan. Seluruh paus yang menelan langit ditarik keluar dari laut dekat tempat kelahiran Fang Yu dan melemparkannya ke tanah datar di pulau itu. Ledakan. Dengan suara yang keras, paus penelan langit menghantam tanah, mengguncang seluruh pulau. Mata setiap orang yang melihat pemandangan ini hampir menatap keluar. Ini, betapa menakutkannya kekuatan ini. Meninggalkan laut sepenuhnya,
paus yang menelan langit itu akhirnya panik dan terus berguling-guling di tanah. Sekarang kamu tidak begitu galak. Fang Yu tersenyum dan melompat lagi, melompat ke atas kepala paus penelan langit. Dia mengangkat tangan kanannya, memadatkan rona kepolosan, dan menghancurkan paus yang menelan langit itu dengan satu pukulan dan satu pukulan. Bang, bang, bang. Dengan setiap pukulan Fang Yu, seluruh pulau bergetar secara berirama. Orang-orang yang berdiri di kejauhan memandang Fang Yu yang berdiri di atas kepala paus penelan langit, dan mereka ingin terlihat seperti hantu. Selain keterkejutan, ada kepanikan di mata mereka. Apakah orang ini benar-benar manusia? Bagaimana bisa ada manusia yang begitu menakutkan di dunia ini? Setelah menghitung pukulannya, Fang Yu membuat lubang di bagian atas paus yang menelan langit. Fang Yu merobek lubang itu dan melompat ke bawah. Tidak ada otak di kepala paus yang menelan, hanya tulang halus yang tak terhitung jumlahnya. Kekerasan tulang-tulang ini sangat tinggi, dan di tengah-tengah tulang yang saling bertautan terdapat alkimia dalam monster dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Fang Yu sudah merasakan aura murni yang terkandung dalam alkimia batin ini. Ini sangat menggoda. Dia berjalan ke depan perlahan sambil menggoyangkan tulang di depannya dengan tangannya. Segera, dia berjalan menuju alkimia batin emas. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh alkimia batin. Mengaum. Pada saat ini, paus yang menelan langit di luar mengeluarkan suara gemuruh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia telah merasakan bahaya yang ekstrim. Alkimia batin monster-monster setara dengan hati manusia dan merupakan hal yang paling penting. Sekali alkimia batin hilang, itu juga berarti hilangnya nyawa. Fang Yu tidak ragu-ragu, meraih tangannya dan mengambil alkimia batin ke tangannya. Paus yang menelan langit tiba-tiba gemetar dan kehilangan gerakannya sama sekali. Fang Yu memulai dan terbang keluar dari mayat paus penelan langit dan kembali ke tanah. Di tangannya, memegang alkimia dalam monster seukuran bola voli, itu bersinar dengan cahaya kemasan. Kali ini, Fang Yu tidak buru-buru menelannya, tapi memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Alkimia batin yang begitu besar mau tidak akan bisa disempurnakan sepenuhnya dalam waktu singkat, jadi kita harus mencari waktu lain. Melihat bangkai paus besar yang menelan langit di depannya, mata Fang Yu bergerak sedikit. Tak heran jika permukaan laut begitu tenang dan tekanan udara begitu rendah dalam perjalanan menuju pulau ini. Tentunya karena keberadaan paus penelan langit ini. Karena takut menelan ikan paus, makhluk lain sama sekali tidak berani mendekati kawasan laut ini. Saya tidak menyangka akan bertemu monster tingkat 9 di tempat seperti itu. Apa yang telah saya lakukan selama ratusan tahun? Fang Yu membenturkan kepalanya dan bertanya dalam hatinya. Fang Yu berjalan kembali ke Qin Yimo. Di sini sepi. Semua orang hanya menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, hanya dengan rasa takut dan kagum dari hati. Fang Yu menoleh untuk melihat Chen Yi di samping. Chen Yi masih dalam kondisi kabur. Ketika dia menyentuh mata dingin Fang Yu, seluruh tubuhnya gemetar dan segera bangun, kakinya melunak dan dia duduk di tanah. Tao, Tuan Dao Tian, tolong lepaskan aku benar-benar tidak ingin menyakitimu, Chen Yi memohon belas kasihan. Tidak ingin menyakitiku, biarkan aku menjadi orang pertama yang keluar dan memberi makan paus penelan langit. Fang Yu berkata dengan mata acuh tak acuh. Berdiri di samping Chen Yi, pendeta Tao itu menghela nafas, melangkah maju, berlutut dan membungkuk kepada Fang Yu, dan berkata, Tuan Dao Tian, apa yang kami lakukan sebelumnya benar-benar tidak berdaya. Saya harap Anda memiliki banyak hal untuk memaafkan Tuan Muda, bagaimanapun, dia adalah generasi ketiga dari keluarga Chen. Fang Yu melirik Qin Yimo di sebelahnya, matanya bergerak sedikit, dan berkata, kamu bisa hidup dan bertukar sesuatu. Tidak, peduli berapa banyak yang diinginkan Guru Dao Tian, saya dapat memberikannya, dan saya dapat memberikannya. Chen Yi berkata dengan cerah di matanya. Tidak, saya tidak butuh uang, saya hanya ingin Tian Douyan ada di pulau ini. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Tian Douyan ini adalah properti terpenting keluarga Chen mereka. Bernilai puluhan miliar. Sekalipun keluarga Chen tidak kekurangan uang, nilai dari Tian Douyan ini bukan hanya uang, tetapi juga dapat menukar banyak hal, termasuk bantuan dan wajah. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Orang-orang di sekitar tercengang. Dao Tian ini sebenarnya menginginkan Tian Douyan di seluruh pulau, ini benar-benar mulut singa. Jika Chen Yi benar-benar berani setuju,
bahkan jika Dao Tian tidak membunuhnya, setelah kembali, para tetua keluarga akan membunuhnya, bukan? Bahkan Qin Yimo memandang Fang Yu dengan kaget. Dia tidak menyangka Fang Yu akan berbicara, itu adalah Tian Douyan dari seluruh pulau. Tuan, saya khawatir saya tidak bisa menjadi tuan. Kata Chen Yi dengan wajah pucat dan gemetar. Tentu saja kamu boleh menolak, aku hanya memberimu pilihan. Kata Fang Yu sambil menunjuk ke arah Chen Yi. Di ujung jari, lampu merah muncul. Wajah Chen Yi berubah drastis, dan dia menundukkan kepalanya dan berteriak, Tuan Dao Tian. Semua Tian Douyan di pulau ini adalah milikmu. Berikan semuanya padamu, selama kamu membuatku tetap hidup. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan mengembalikan jarinya. Setelah itu, dia melirik ke arah Qin Yimo dan berkata, hari-hari ini kepemilikan Tian Douyan akan diserahkan kepada Qin Yimo. Saya akan memberi Anda waktu 1 bulan untuk menangani masalah ini. Jika belum ditangani saat itu, saya pribadi akan melakukannya. Datanglah ke rumah Chenmu untuk membantumu menanganinya. Chen Yi berulang kali menyetujuinya. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia tidak punya pilihan selain setuju. Saat saya kembali ke darat, saya akan segera membuat rancangan perjanjian. Qin Yimo menambahkan, dia tahu bahwa Chen Yi bukanlah orang yang tidak mengatakan apa-apa, dan kemungkinan besar dia akan kembali ke akunnya, jadi dia mengatakannya terlebih dahulu. 1 jam kemudian, tim penyelamat laut tiba, dan semua orang di pulau itu menaiki perahu penyelamat dan meninggalkan pulau itu. Melihat bangkai paus penelan langit tergeletak di pulau tersebut, bahkan anggota tim penyelamat pun merasa panik. Bagaimana sekelompok orang ini membunuh monster ini? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Kembali ke pantai, Qin Yimo segera masuk ke dalam mobil khusus dari pengemudi. Dia perlu segera membuat rancangan perjanjian dan membiarkan Chen Yi menandatanganinya sebelum pergi. Ada juga asisten wanita Xiao Jiang di dalam mobil. Keduanya membaca www.ukansu.com sedang mendiskusikan perjanjian di Chao Yueli. Sekitar setengah jalan, Qin Yimo merasa sedikit pusing, menggosok pelipisnya, dan membuka jendela mobil untuk ventilasi. Namun situasinya tidak membaik, kepalanya semakin pusing, dan lambat laun dia bahkan tidak bisa membaca kata-kata di monitor laptop. Presiden, kulitmu kelihatannya sangat buruk, kenapa kamu tidak istirahat dulu, kata Xiao Jiang prihatin, melihat wajah Qin Yimo yang tidak berdarah. Qin Yimo mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi tiba-tiba merasakan dunia berputar. Dia memutar matanya dan pingsan total. Xiao Jiang sangat ketakutan hingga dia berteriak, dan buru-buru berteriak, Presiden pingsan. Fang Yu kembali ke mobil dan menatap Qin Yimo yang pingsan, matanya serius. Saat ini, wajah Qin Yimo sepucat kertas putih, dan bibirnya perlahan berubah menjadi hitam. Keracunan. Fang Yu meraih pergelangan tangan Qin Yimo, mencoba memasukkan Zenki ke dalam tubuh Qin Yimo dan memeriksa tubuhnya. Namun saat dia menuangkan Zenki ke tubuh Qin Yimo memuntahkan seteguk besar darah. Meridian Qin Yimo diblokir. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan situasinya menjadi rumit. Jelas sekali, perjudian Qin Yimo bukanlah perjudian biasa, kemungkinan besar adalah racun Gu. Kapan seseorang diracuni? Wajah Fang Yu muram, mengingat apa yang terjadi hari ini. Grup Chen Yi, seharusnya bukan mereka tidak punya motivasi, dan tidak punya cara seperti itu. Jadi, apalagi yang telah dilakukan Qin Yimo? Siapa yang pernah bertemu? Fang Yu tiba-tiba teringat ketika dia berada di geladak, Qin Yimo sepertinya sedang minum segelas air matang. Apakah itu segelas air matang? Pada saat itu, sepertinya seorang pelayan telah mengatakan beberapa patah kata kepada Qin Yimo. Bab 120, Pemburu Jiwa. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Pada saat ini, Chen Yi, yang tidak jauh dari sana, melihat Fang Yu masuk ke dalam mobil, tetapi dia tidak bisa keluar. Taois putih, ayo pergi sekarang, kata Chen Yi. Wajah pendeta Tao berkulit putih itu berubah sedikit, dan dia berkata, Tuan, janji yang sulit itu. Gemuk, Qin Yimo dalam masalah, bagaimana mereka bisa peduli dengan janji yang kasar ini? Chen Yi berkata dengan cemas. Hak kepemilikan Tian Douyan itu. Guru, apakah Anda tidak takut Guru Dao Tian akan mendatangi Anda?
Bai Daoren berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang perlu ditakutkan? Kembali ke Huaibei, ini situs kita. Apa yang bisa dilakukan surga ini untukku? Jika dia berani datang kepadaku, aku akan membuatnya membayar mahal. Chen Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, saya pikir lebih baik tidak melakukan ini. Kekuatan Tuan Daotian mungkin jauh di luar imajinasi kita. Bai Tao membujuk. Mengingat pukulan dan pukulan Fang Yu yang menelan bagian atas paus langit, Bai Daois bergidik. Tubuh paus penelan langit adalah eksistensi yang bahkan tidak dapat disakiti oleh Sky Thunder. Tapi Fang Yu benar-benar membuat lubang di kepala paus penelan langit dengan kekuatan tubuh fisiknya. Hal yang paling menakutkan adalah setelah membunuh paus penelan langit, Fang Yu masih memiliki wajah yang tenang, seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan sama sekali, dia meremehkannya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Fang Yu mungkin jauh lebih kuat dari yang dia tunjukkan. Keberadaan seperti itu tidak boleh disinggung. Sial, tidak peduli seberapa kuat dia, bukankah dia sendirian? Ada 20 atau 30 Grandmaster di keluarga kita, tidak bisakah dia ditundukkan sendirian? Bai Daoren, aku merasa kamu menjadi semakin pemalu sekarang. Setelah kejadian ini, saya bahkan jika Anda memberitahu ayah dan kakek saya, mereka pasti akan mendukung pilihan saya. Apakah saya benar-benar ingin menyerahkan Tian Douyan? Tahukah Anda berapa nilai Tian Douyan itu? Saya punya cukup uang untuk mengundang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. He dan guru memotong Daotian ini menjadi potongan daging. Chen Yi berkata dengan kasar. Sambil berbicara, dia berjalan cepat menuju mobilnya. Daoren menghela nafas dan mengikuti. Fang Yu meminta sopir untuk mengemudi dan kembali ke rumah Qin Yimo. Qin Yimo menutup matanya rapat-rapat, wajahnya tidak berdarah, dan bibirnya hitam, membuatnya terlihat buruk. Tapi nafasnya cukup stabil, dan nyawanya tidak akan terancam untuk saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang menyerang Gu tidak ingin mengambil nyawa Qin Yimo secara langsung, melainkan ingin menggunakan racun Gu untuk mengancam keluarga Qin. Setelah memikirkannya, Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Wudao. Xiao Qin, cucumu diracun, kata Fang Yu. Saya sudah tahu, seseorang baru saja menghubungi saya. Suara Qin Wudao tenang, tanpa rasa panik sedikit pun. Apa syarat pihak lain? Fang Yu bertanya. Ini adalah kondisi yang tidak dapat diterima, kata Qin Wudao dengan sungguh-sungguh. Fang Yu menghela nafas dan berkata, dengan kata lain, apakah kamu akan menyerahkan masalah ini padaku lagi? Masalahmu? Qin Wudao terbatuk dan berkata, sudah lama sekali aku tidak menghilangkan racun Gu. Aku mungkin tidak bisa menyelamatkan cucumu, kata Fang Yu. Selama kamu ingin menabung, kamu pasti bisa menyimpannya. Qin Wudao berhenti dan berkata, pihak lain memberi saya waktu 3 hari untuk memikirkannya. Ketika saatnya tiba, racun Gu akan meletus. Baiklah, aku akan mencobanya. Jika kamu gagal, kamu bisa menganggapnya sebagai cucu yang berkurang, kata Fang Yu. Qin Wudao tertawa 2 kali dan bertanya, apa pendapatmu tentang Yimo? Fang Yu melirik Qin Yimo yang sedang koma, dan berkata, karakternya baik-baik saja, dan dia tidak bodoh. Saya tidak punya pendapat buruk tentang dia. Penilaian yang begitu tinggi. Ingat ketika Anda menilai putra bungsu saya, Anda tidak kenal ampun. Qin Wudao tersenyum. Untuk putra kecilmu, aku masih memiliki pendapat yang sama. Ngomong-ngomong, Qin Yimo adalah putri dari putra kecilmu. Fang Yu bertanya, iya, sepertinya ingatanmu kurang bagus. Apa sudah tua? Goda Qin Wudao. Kuharap aku bisa menjadi tua, setidaknya tidak memegang wajah berusia 18 tahun ini selamanya. Malu sekali, kata Fang Yu. Qin Wudao tertawa keras. Rumah Qin Yimo berada di distrik Tianhe Villa, sangat dekat dengan kota Jianghai. Setelah kembali ke rumah, Fang Yu membaringkannya di tempat tidur. Ada beberapa cara untuk menghilangkan ingatan Gu. Di antaranya, cara paling sederhana dan kasar adalah dengan secara paksa menerobos penyumbatan meridian dengan racun Gu, dan kemudian menggunakan truki untuk membunuh cacing Gu di dalam tubuh. Tapi dengan cara ini, orang dengan fisik biasa tidak tahan, apalagi Qin Yimo masih manusia fana tanpa kultivasi. Terlebih lagi, ketika Gu sedang dilepaskan, kemungkinan besar akan ditemukan oleh orang yang mengunduh Gu tersebut, sehingga meledakkan racun Gu terlebih dahulu. Metode lainnya serupa. Cara utamanya adalah dengan membunuh cacing Gu yang ada di dalam tubuh lalu mengeluarkan racunnya. Metode ini tidak cocok untuk Qin Yimo, dan risikonya besar.
Fang Yu memikirkannya, tetapi masih belum memikirkan cara yang sempurna. Bagaimanapun, Qin Yimo adalah cucu perempuan Qin Wudao, dan Fang Yu masih harus berhati-hati, dan tidak bisa mengusir orang itu. Fang Yu mengerutkan kening, tiba-tiba teringat adegan di mana Daois Bai menggunakan Fudi untuk menarik guntur surgawi di pulau hari ini. Fudi, mata Fang Yu bersinar halus. Apa hubungan antara cacing gu dan mereka yang menyerang? Itu pasti berhubungan dengan kekuatan jiwa. Selama hubungan antara keduanya terputus, pihak lain tidak dapat lagi mengendalikan Wong tersebut. Ini memerlukan pemisah. Penelitian Fang Yu tentang seni jimat cukup mahir. Dia bisa dengan mudah membuat segala jenis Fudi. Fang Yu meminta pelayan Qin Yimo membeli beberapa bahan untuk membuat Fudi, dan kemudian mulai membuatnya. 10 menit kemudian, Fang Yu menghasilkan pesona partisi dan pesona pengejar jiwa. Fungsi sekat adalah untuk memutus hubungan keduanya, dan fungsi pemburu jiwa adalah untuk melacak posisi orang yang mengendalikan cacing tersebut. Bagi Fang Yu, pembuatan kedua jenis jimat ini tidaklah sulit, namun saat ini di dunia ini sangat sedikit orang yang bisa membuat kedua jenis jimat tersebut. Biarkan aku melihat di mana kamu berada. Fang Yu berdiri di depan Qin Yimo, memegang jimat di tangannya. Saat dia melafalkan Jue, jimat di tangannya bersinar dengan cahaya putih. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan Fudi terbang menuju Qin Yimo dan berhenti di atas dahi Qin Yimo. Setelah mendekati Qin Yimo, jimat ini bersinar lebih menyilaukan, lalu tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Fang Yu menutup matanya, dan kesadaran spiritualnya terbang mengikuti Fudi. Saat ini, di ruangan gelap di sebuah bangunan tempat tinggal di pusat Huaibei. Seorang pria sedang bermeditasi di lantai ruangan, matanya tertutup rapat. 2 botol hitam dan palu diletakkan di depannya. Wajah pria itu tenang, seolah merasakan sesuatu. Namun detik berikutnya, wajahnya berubah drastis, dan matanya tiba-tiba terbuka. Dia awalnya merasakan cacing gu yang tersisa di tubuh Qin Yimo, tapi dia tiba-tiba merasakan serangan kekuatan roh lainnya. Dia ingin segera memutuskan hubungan dengan cacing gu, untuk mencegat kekuatan roh yang tidak dapat dijelaskan ini. Gelombang www.novelringan.com gelombang tapi kecepatan kekuatan roh ini terlalu cepat, hampir dalam sekejap mata, dari cacing gu samping, bergegas ke sisinya. Itu kamu, lumayanlah bisa menguasai gu di bawah hidungku. Di telinga pria itu, terdengar suara yang tenang namun dingin. Lelaki itu berdiri, dengan wajah jelek, dan berkata, siapa kamu? Kenapa kamu? Jangan tanya, aku akan segera menemuimu, nanti kamu akan tahu siapa aku. Setelah kalimat ini selesai, suara itu menghilang. Lapisan keringat dingin muncul di dahi pria itu, dan dia melihat sekeliling. Dia curiga pihak lain telah datang ke pintu. Bagi siapapun yang berlatih gu, penyembunyian identitas dan posisi adalah prioritas utama. Sekali terekspos, ia akan berada dalam bahaya. Pria itu melihat sekeliling. Tidak, bagi keluarga Qin, 3 hari terlalu lama, mereka punya cara untuk menemukanku. Aku harus memberi mereka peringatan. Wajah pria itu berubah, matanya muram. Dia bermeditasi lagi, mengambil palu, dan memukul kedua botol itu. Gluk, suara pemukulan bergema di dalam ruangan. Semakin banyak pria itu memukul, semakin terkejut ekspresi wajahnya, dan keringat dingin di dahinya semakin kental. Dia tidak bisa merasakan keberadaan cacing gu. Bagaimana kabarnya? Pria itu menutup matanya rapat-rapat, memaksa dirinya untuk tenang, dan terus memukul botol. 10 detik kemudian, pria itu membuka matanya lagi, dengan ketakutan di matanya. Hubungan antara dia dan cacing gu terputus sepenuhnya. Siapa pihak lainnya? Bagaimana dia melakukannya? Seorang pria telah berlatih teknik gu selama bertahun-tahun dan belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Saya belum pernah melihat metode seperti itu.